gitu ya. Kita integrasikan, kita integralkan, kita kolaborasikan dengan seluruh bagian lain yang ada di usaha kita atau di perusahaan kalau sudah besar ya. Karena kita konteksnya adalah UMKM, berarti akan saya sebut dengan usaha. Jadi usaha kita itu Sobat DevLab itu harus ingat bahwa semua bidang usaha mau sifatnya mikro, kecil, menengah, itu harus terdiri dari 4 bagian yang utama. Pemasaran salah satunya atau marketing. Yang kedua adalah SDM, yaitu Sobat DevLab-nya sendiri. Jadi Sobat DevLab-nya itu adalah SDM dari usahanya masing-masing. Kemudian ada kegiatan operasional yang dilakukan hari-harian, menit-menitan, jam-jaman, dan terakhir adalah ada finance-nya. Itu tidak mungkin tidak semuanya menjadi satu kesatuan yang terpadu. Ya, jangan sampai oh saya bikin pemasarannya begini, tapi saya kepengen harganya sekian, kalau tidak nyambung saya jamin, maaf, yang dijual tidak akan laku. Sehingga itulah pengertian dari 360 marketing strategy, adalah harmonisasi atau integrasi atau keselarasan dari seluruh strategi dan komponen yang ada di dalam satu usaha. That's what we call 360 strategy marketing, gitu ya. Nah, apa saja sih komponen-komponen dari marketing strategi of 360 tadi? Jadi, kalau kita mau ambil singkatnya, komponennya cuma 2, internal dan eksternal. Tapi kalau kita membicarakan internalnya sendiri saja, itu sudah luar biasa, apa ya, so complicated gitu. Mungkin di sini ada Sobat DevLab yang sudah punya bisnis berjalan, boleh saya disebutkan mungkin namanya siapa, usahanya apa, kira-kira ada yang bersedia menceritakan tentang bisnisnya sedikit, supaya ada konteks terkait internal dan eksternal dari 360 marketing strategi ini. Kita nggak bicara cuma mengawang-awang indah gitu. Silakan, boleh loh. Ayo silakan nih sobat-sobat DevLab, kalau yang ada mumpung nih ada pakarnya nih yang bisa langsung ngebantu teman-teman, boleh nih sekalian bisa konsultasi juga loh. Mungkin bisa di-unmute nih, langsung bisa dijelasin aja nih bisnisnya bergerak di bidang apa, terus ada concern tertentu kah? Atau yang baru mau buka usaha, ingin tanya-tanya bisnisnya apa, silakan. Saya ingin tahu. Silakan Sobat DevLab, ini akan saya tunggu kayaknya sampai ada yang bunyi, gimana? Nah, ayo nih teman-teman, kapan lagi lo dapat kesempatan Mas ini pakarnya langsung bersertifikat. Saya perkenankan, silakan apabila ada yang ingin menyampaikan, saya sangat berharap ada yang bisa langsung supaya nyata kita bisa mengkonekkan apa yang saya bicarakan by theory, kesannya ini kan materinya teori gitu ya, dengan yang Sobat DevLab sedang lakukan gitu atau akan lakukan. Yuk, silakan. Kan nggak lucu kalau namanya saya sebut kayak saya lagi ngasih kuliah. Iya. Mungkin teman-teman bisa cerita dulu bisnis saya itu bergerak di bidang apa, terus habis boleh, itu. Boleh. Ini ada yang chat Kak Wilson katanya kalau mau baru mulai bisnis boleh. Ya, kalau masih ide boleh. Silakan sampaikan. Silakan. Yuk, siapa mau duluan? Adisha atau Risa, silakan, siapa yang mau duluan? Langsung di-unmute aja Kak. Halo ya. Iya, perkenalkan nama saya Adisha Permuswar Rusadana. Ya, silakan, gimana ceritakan. Ini baru mau rencana ya? Iya, baru mau mulai sih. Jadi saya sama teman saya itu mau mulai bisnis di fashion, di kaos sablonan gitu. Nah, untuk sekarang sih baru persiapan konten Instagram sih, belum nyampe produksi gitu. Oke. Berarti fashion sablon. Oke, baik. Yang tadi yang satunya lagi yang via chat, Risa? Halo Ibu Yuna. Saya Risa. Nah, saya ada ide bisnis Bu, sebenarnya udah lama sih. Nah, kan pas pandemi gini saya berharapnya tahun depan itu udah nggak pandemi kan. Otomatis orang-orang kayak seneng udah nggak pandemi nih tahun depan. Nah, saya pengennya tuh ngebuat kalender sama planner yang bakal di-launching pas Desember. Karena kan orang-orang kayak kalau misalnya tahun baru gitu banyak wishlist gitu kan Bu. Nah habis itu kalendernya itu ada sekalian sama plannernya. Nah habis itu kan saya karena suka desain jadinya saya
ditambah lagi nanti ada stiker tentang misalnya ada UTS, deadline, segala macam dekorasi-dekorasinya. Tapi bisnis ini tuh Bu kayak saya masih desain-desain gimana desain kalendernya sama stikernya sama decorationnya. Tapi saya baru nyari-nyari kertasnya mau kayak gimana. Tapi PSBB gini saya jadi bingung Bu nyari kertasnya kemana gitu. Terus ya gitu Bu, takut kena corona. Jadinya baru cuman ide gitu Bu. Makasih. Yay, sangat menarik dari dua ini. Kalau begitu sampai ke belakang akan saya gunakan ide dari Risa dan Adisha. Panggilannya apa Adisha? Adis atau Prameswara atau Pram? Prams, Bu. Prams, oke. Prams dan Risa, oke. Jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa komponen dari 360 marketing strategic itu bisa terbagi secara secara garis besar, yaitu internally dan externally. Ini adalah bagian utama dan paling penting dalam 360 marketing strategi. Kenapa begitu? Karena kita harus mengenali diri kita dulu. Sebenarnya ini bagian dari strategi yang kesatu adalah mengenali komponen-komponen dari diri kita, internally maupun externally. Sekarang saya mulai dari Prams. Oke, Prams ingin punya bisnis atau usaha di bidang fashion sablon. Oke, sekarang kita cek secara internal itu ada terbagi menjadi 4 departemen utama kalau kita mau bikin usaha, selalu mau mikro, kecil, menengah, mau usaha besar, ini 4 ini harus wajib ada. Sekarang saya mau tanya Prams dan Risa, yuk silahkan kita sekalian merumuskan apa yang kalian rencanakan, jadi siapa tahu di ujung dari sini udah langsung bisa bikin plan yang lebih spesifik gitu ya. SDM. Prams, ada berapa banyak orang yang akan berkelut di bisnisnya Prams ini? Apa partner kah? Kemudian apakah lebih joint venture kah? Apakah Prams mempekerjakan orang kah? SDM-nya gimana? Ceritakan. Untuk saat ini ada 3 orang, Bu. Jadi saya dan 2 teman saya. Satu, dia tugasnya ngedesain yang bakal disablon ke bajunya nanti. Nah, 1 orang lagi itu dia tugasnya kayak marketing gitu, Bu. Jadi ntar dia yang menyebarkan brand kita ke orang-orang, dan saya tuh ntar jadi yang distributor. Jadi saya nanti yang ngirimin dari rumah saya ke orang-orang yang mesen gitu. Kira-kira gitu. Thank you. Nah, Prams, yang jadi masalah 3 poin yang tiga orang SDM yang tadi Prams sebutkan itu semuanya adalah bagian dari marketing. Semuanya adalah bagian dari marketing. Sekarang yuk kita bedah finance-nya bagaimana. Apakah Prams salah satu dari kalian ada yang bisa memiliki akses atau punya keberanian untuk membuat perencanaan terkait finance? Finance ini dalam artian usaha sablon ini pastinya akan butuh modal, betul ya Prams ya? Ya betul, Bu. Nah, ketika Prams membutuhkan modal, 1 orang inilah yang harus berpikir gimana caranya supaya usaha ini tetap berjalan dengan dengan selalu ada finance, jangan sampai modalnya di tengah jalan habis. Dia yang harus memikirkan itu. Oh gitu. Belum dipikirin. Nah ini yang paling, ya, jadi ini namanya mungkin lebih ke arah kayak studi kelayakan bisnis dari sisi keuangan. Jadi ketika kita membuat usaha, jangan berpikir bahwa yes, saya punya modal 100.000. Berarti saya bisa jadikan ini usaha sablon, kenapa bisa jadi baju 3 biji, misalkan gitu ya. Kalau secara kasar saya ngomong begitu gitu kan. Kenapa nanti dari 3 ini kan saya bisa mendistribusikan, ada yang ngedesain, kemudian ada yang mikirin nanti masakannya mau kemana. Lupa. Kalau yang 3 ini ternyata tidak terjual, mohon maaf ya. Kita ketika berbicara usaha itu kita harus mempertimbangkan 3 kemungkinan. 3 kemungkinan itu adalah usaha kita luar biasa oke-nya, sangat kita positive thinking gitu ya. Sampai dari 3 bikin, kemudian ternyata jadi orang yang mesen banyak gitu kan, itu positive thinking banget. Atau normal, ya dari 3 kejual 2 mungkin, tapi yang satunya agak lama gitu, itu that's normal thinking dalam berusaha atau dalam memulai usaha. Kemudian ada juga yang kita negative thinking yang, aduh bisa jadi udah berapa bulan yang 3 kaos tadi nggak laku-laku. Apakah kemudian nanti Prams mau nunggu sampai 3 kaos ini laku dulu, baru bikin lagi? Atau mau bagaimana? Ini juga harus dipertimbangkan dari awal. Inilah fungsinya punya orang yang mikirin bagian keuangan. Jadi dia yang merencanakan bahwa apapun yang terjadi setiap bulan kita harus produksi sekian banyak. Tenang, modalnya ada. Dia yang memikirkan itu. That's dari finance.
Oh gitu. Bagian ya itu Prams ya nomor satu. Bagian kedua adalah SDM di bidang SDM-nya itu adalah di bidang SDM-nya itu sendiri. Contoh, jangan sampai Prams hanya mempertimbangkan satu orang yang tadi bisa mendesain, kemudian usaha ini hanya mengandalkan satu orang saja, kemudian ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, ternyata beliau tidak bisa bergabung lagi di situ, gimana nasibnya? Jadi berantakan ya, Bu. Nah, itu hal yang juga harus dipertimbangkan. Dan inilah fungsinya strategik gitu ya. Karena mempertimbangkannya sampai ke sana. Nggak usah dibikin stres, maksud saya gini, simpelnya adalah gini, orang yang 3 orang tadi, semuanya harus bisa belajar ngedesain. Oke, ya. Transfer teknologinya ada, transfer knowledge-nya ada. Bu, kita nggak ada yang bisa keuangan. Semuanya belajar, tapi serahkan ke satu orang. Yang tadi bagian distributor termasuk adalah marketing. Distributor dan marketingnya itu harus jadi satu. Supply chain. Jangan satunya marketing mikirin nanti mau kemana, kemudian yang menjalankan orang lain. Itu nggak akan berjalan. Dia harus belajar gimana caranya dia bikin perencanaan pemasaran, dan dia juga yang melaksanakan. Kalau dia tidak berani, maka jangan dia yang pegang. Atau si yang tadi berencana mau ngedrop kemana-kemana, dialah yang juga memikirkan pemasarannya. Yang ini mungkin dialihkan ke yang lain. Dia punya kekuatan apa? Strength-nya dia apa? Gitu, keahliannya dia apa? Diarahkan ke situ, Prams. Oh, siap. Ya. Itu baru keuangan, kemudian baru SDM, operasional hariannya. Mau dalam satu hari jam kerjanya seperti apa? Apakah 3 orang ini kemudian selalu dari jam 8 sampai jam 5 sama semua harus ada di kantor dan semuanya harus mengerjakan bagiannya masing-masing, atau satu hari, kemudian pertimbangkan juga sistem pembayarannya, jangan sampai karena temenan sekarang berpikir cuman by itikat baik gitu ya, usahanya tidak berjalan atau ada yang kesinggung sedikit, kemudian bubar bye-bye, usahanya pun gagal gitu ya. Walaupun teman mulai dari sekarang Prams memikirkan bahwa pembagian tugasnya apa-apa saja, kemudian apa tanggung jawabnya masing-masing, kemudian kewajibannya apa saja, dan haknya masing-masing apa. Mungkin di awal belum bisa dapat keuntungan ya Prams. Iya. Kita wajar aja semua sama tahu, karena kan temen nih pengen jadi partner. Saya ini contekan dari saya yang saya lakukan dengan partner saya dulu pertama kali saya memulai usaha. Mungkin bisa jadi bahan pertimbangan ya Prams. Jadi kita itu, saya dan rekan-rekan itu bikin usaha saat itu, kita semua itu modalnya jujur cuma 50.000 satu orang. Itu tahun 2007. Tahun 2007 50.000 itu ya lumayan sih ya gitu. Berdua 100.000. Kalau sekarang nggak dapat apa-apa kayaknya ya buat usaha gitu. Nah, saat itu kita jujur kita ke pasar rumput, pasar yang itu jual apa namanya, bangku-bangku bekas. Kita beli bangku bekas yang bangku yang ada meja tulisnya itu loh. Karena kita mau bikin kursusan dulu. Ruangan nggak punya, duit modal nggak punya, cuma modal kita berdua gitu. Modalnya otak aja kita berdua, karena dua-duanya kita katanya sih pinter gitu, ranking dulu gitu. Jadi modal kita cuma otak aja gitu. Sama nekat Bu ya. Modal nekat banget tuh. Iya. Ya, jadi Prams yang waktu itu kita lakukan adalah di awal saya dan rekan saya ini kita bikin agreement tertulis. Yang menyaksikan adalah ayahnya dia dan ayahnya saya. Karena biar keluarga tahu bahwa kita menjalankan bisnis bersama. Jadi waktu itu kita bilang bahwa oke, tugasnya kalau saya ngajar dari jam sekian sampai jam sekian, sedangkan dia ngajar dari jam sekian jadi dari jam sekian. Jadi kalau nasib saya sial, waktu itu nasib saya sial. Jadi rekan saya ini dapat jatah ngajar dari jam 8 sampai jam 12. Saya dapat jatah ngajar dari jam 1 sampai jam 5. Namanya kursusan kan anak-anak mintanya sore ya, setelah sekolah selesai ya. Jadi dia pagi banyak nganggur, asemnya saya kebanyakan dapat kelas gitu kan. Dan kita udah bikin perjanjian bahwa kita sama-sama nggak ada yang digaji, orang belum punya duit sama sekali gitu. Kita udah bikin perjanjian bahwa berapapun hasilnya, uang yang kita dapatkan untuk setahun pertama itu akan kita kembalikan ke situ. Jadi saya ingat waktu itu kita belum berani minta bayaran banyak, Prams. Jadi dari satu siswa itu kita cuma minta 10.000 per bulan. Kita kumpulin, bulan depannya kita beli lagi bangku satu lagi. Karena waktu itu cuma bisa ngajar satu orang, jadi privatan gitu, karena bangkunya cuma satu. Ganti-gantian.
Kemudian dapat 2, jadi bisa bikin yang kelas berdua. Kemudian nambah lagi jadi 3, nambah lagi jadi punya papan tulis. Tadinya nggak punya papan tulis, cuman pakai kertas buku gambar. Kita coret-coret di situ untuk siswanya ngelihat apa yang mau kita jelasin. Ya. Pakai pensil biar bisa dihapus. Kertas buku gambarnya biar bisa dipakai lagi. Maklum nggak punya modal banget gitu kan. Nah, Prams mau bagaimana dipertimbangkan operasional hariannya Prams. Jangan sampai tidak punya planning. Siap, Bu. Nah, itu kurang lebih ya. Nah, kalau untuk Risa tadi, ini idenya sangat luar biasa banget. Internally, Risa harus memikirkan apakah Risa mau sendiri mengerjakannya, Risa? Berdua, saya sama satu teman sih, Bu. Oke. Siapa yang berarti kan ada dari 4 tanggung jawab dalam suatu usaha itu, dari bidang SDM-nya, kemudian keuangannya, kemudian pemasarannya dan operasionalnya. Siapa yang mau bertanggung jawab untuk apa? Misalkan contoh nih, Risa tadi atau Prams tadi udah perjanjian dari jam 8 sampai jam 5 harus bekerja gitu. Harus menghasilkan gitu, harus menghasilkan sesuatu, apakah ide, apakah dapat channel atau apa, pokoknya harus menghasilkan gitu dalam satu hari. Ternyata ada yang tidak, siapa yang akan menegaskan bahwa ayo lo harus apa nih, lo hari ini dapat apa gitu. Jadi harus sudah punya pembagian siapa yang berhak seperti itu ke temennya. Bukan berarti dia bos ya, tapi dia hanya bertanggung jawab untuk operasionalnya gitu. Itu tuh harus ada, Risa. Kemudian untuk desain mau berapa lama Risa mau memutuskan untuk memikirkan desainnya seperti apa? Oke. Ada timeline, jangan kelamaan karena tidak akan ada yang sempurna pastinya. Wah, nemu ide baru lagi. Wah, kayaknya daripada yang kemarin bagusan yang itu. Ntar ada lagi yang baru kayak gitu. Kelar Risa. Ada timeline. Dan itu adalah, nah kita masuk ke marketingnya nih. Kita ngomong ke externally, ini berlaku untuk Prams dan juga Risa. Secara eksternal yang nomor 1 harus kita pertimbangkan ketika kita membicarakan strategic marketing adalah komponennya adalah customer-nya, pasarnya, marketnya. Itu paling penting. Risa mau jual ke siapa? Saya itu kan lebih ke planning gitu ya, Bu. Saya sih target pasarnya yang seumuran saya, Bu. Yang sedang berarti belajarnya. Usia berapa nih? 17 sampai 23 mungkin. Oke, kalau Prams? Kalau saya umur rentang dari 20 sampai 30, Bu. Nah, berarti sablon desainnya yang Prams buat, kemudian desain yang Risa buat nantinya untuk kalendernya Risa, juga harus menyesuaikan dengan itu tadi, customer-nya. Trennya ya, Bu. Iya, tapi jangan main sembarangan. Ini maaf ya, kebiasaan kita di Indonesia adalah biasanya kita bikin usaha karena kita bisa, saya bisa masak risol, maka saya jualannya jualan risol. Saya bisa bikin mie, maka saya jualannya jualan mie. So, Indonesia banget gitu. Padahal sebenarnya kalaupun kita tidak bisa bikin itu, kita bisa membayar orang untuk membuat itu. Itu namanya entrepreneur, pebisnis gitu ya. Nah, sekarang Risa, ketika saya membicarakan terkait itu, yakinkah Risa bahwa memang mereka-mereka yang seumuran Risa memang butuh planner itu? Kan saya di UPN, Bu. Terus habis itu teman saya UI. Nah, ini sih emang walaupun di aplikasi HP ada kalender ataupun planner, tapi tetap aja nggak works gitu buat mereka, Bu. Jadi kita sebelumnya bikin survei kecil-kecilan di Instagram gitu, teman-teman sebaya, katanya mereka lagi nyari-nyari banget, tapi kebanyakan yang di Gramedia itu kan kebanyakan dari luar negeri, mahal, jadinya nyari yang lokal gitu masih susah gitu, Bu. Boleh saya kasih saran tambahan, Risa? Boleh banget, dikembangkan surveinya. Iya. Apakah Risa mau bikin kalendernya, kalender yang ditempel di tembok, kemudian ada basketnya, kemudian tadi yang buat tempelan-tempelannya itu bisa dicabut atau enggak, atau gimana, atau mau yang tipe flip, yang di flip, kemudian gimana cara menempelkannya. Risa bikin survei tambahan lagi terkait hal itu. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka minati. Biar lebih kelihatan bentuknya, Risa mau bikin planner atau kalender yang seperti apa gitu. Oke. Prams pun juga gitu, apabila memang
targetnya adalah yang di usia antara sekitar 20-an awal gitu ya, cari-cari tahu sekarang ini usia-usia sekitar itu apa sih yang lagi diminati. Cara paling gampang ya udah bikin, sekarang kan Iya. Google Form gratis ya, sebarin aja tuh banyak-banyak ke semua kalangan. Jangan lupa minta usianya, rentang usianya gitu. Atau bisa buka, maaf, Google udah punya, kita bisa manfaatkan. Google Pakai Trend apa? Ada yang namanya Google Trend, Iya, Google Trend. Google Engine. Heeh. Nah, silakan bisa dibuka di situ. Apa namanya, logo atau gambar apa yang paling banyak muncul mungkin di situ gitu ya. Jadi Risa juga bisa gunakan itu. Itu nomor satu eksternalnya adalah C, yang pertama adalah customer atau pasarnya. Dan tadi di chat juga ada yang bertanya, bener ya seperti itu ya? Betul. Kalau tidak nanti melenceng dari akhirnya nggak ada yang mau beli karena kitanya sendiri nggak paham kita mau ngejual ke siapa gitu ya. Kemudian kondisi sosial itu terkait sama tadi, customernya itu kan kondisi sosialnya beda-beda. Risa jangan salah loh, justru sekarang saat pandemi itu orang butuh planner itu. Mau ngeliat nggak ruangan saya itu ada berapa banyak kertas buat jangan sampai saya lupa. Jangan sampai saya lupa, aduh hari ini ada jadwal Zoom meeting saya ketinggalan gitu kan. Justru sekarang orang butuh loh Risa, ngapain Risa tunggu sampai selesai Ya pandemi? juga sih. Momen, manfaatkan Risa, momen. itu penting, kondisi sosial sekarang itu penting, mendukung banget gitu. Siap. Nah, Prams juga jangan lupa jangan sampai kehilangan momen di saat seperti ini. Orang banyak butuh desain, tapi mungkin desainnya bukan untuk di pakaian, bukan untuk di sablon, untuk di apa ya coba Prams? Bisa terpikirkan? Motivational picture mungkin. Yes. Mau picture-nya dia kepengen menarik, dia pengen ketika lagi dia ikutan Zoom meeting atau apa, dia kelihatan lebih apa, desain ada apa. Momennya itu jangan sampai hilang. Kita harus bisa mengenali kondisi sosial yang ada sekarang dan manfaatkan peluang itu gitu. Sebenarnya tetap usaha desain, tapi untuk sementara karena kondisinya sedang begini, agak sedikit melipir gitu ya Prams, biar tetap bisa menghasilkan, nggak usah menunggu gitu. Nah itu penting banget. Mungkin kalau untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, faktor eksternal seperti politik itu nggak terlalu kerasa banget ya sama kita. Tapi tidak ada salahnya ikut memantau keadaan politik, jangan sampai nanti Prams salah-salah kaprah ngedesain sesuatu yang ternyata secara politik sekarang lagi dilarang. Waduh, gawat urusannya, nanti dicekal nih Prams. Hati-hati juga sama Risa karena terkaitnya dengan desain gitu ya. Culture, kita budaya ketimuran. Budaya ketimuran seperti apa yang kira-kira bisa masuk dengan gaya pasarnya Risa dan Prams yang usianya tadi adalah berbeda-beda gitu ya. Perkembangan teknologi manfaatkan. Risa bisa menjual kalendernya dengan memanfaatkan sosmed-sosmed yang sekarang ada, kemudian bisa jualan secara online dan sebagainya. Manfaatkan Risa, sekali lagi tadi bagi pekerjaan, bagi tanggung jawab dengan rekan-rekannya. Secara internal, Prams pun demikian. Ini yang bagian pemasaran tadi Prams atau siapa nih? Ada teman saya, yang Bu. memikir. Dia juga di sini. Harusnya temannya suruh ikut ke sini, mikirin tuh. Dia mau bagaimana selama pandemi ini. Oh, dia ada di sini juga orangnya. Oh, ada juga. Ada. Oke. Biar dia mikirin dari sekarang. Oke, daripada nungguin sampai COVID-nya selesai, berarti uangnya baru akan muncul, baru akan dapat nanti gitu. Uangnya dapat sekarang lah. Ngapain menunggu sampai nanti gitu kan? Silakan lah gitu kan. Yep. Nah, sebenarnya kalau disingkat komponen-komponen inilah. Kalau saya begini ribet banget ya kelihatannya ya. Ini kita harus bisa mengintegrasikan semua hal ini. Kita harus bisa integrasikan. Jadi mohon maaf ini kelihatan ya? Kelihatan ya tulisannya ya semua? Kelihatan. Oke. Mulai dari lingkaran terdalam. SDM-nya prosesnya seperti apa? Perlukah pelatihan masing-masing orang ini? Rajin-rajin ikut pelatihan kalau memang memerlukan. Apakah ada yang bertanggung jawab terkait keuangan? Apakah ada khusus bagian teknologi atau si marketing yang merangkap teknologi? Jelaskan, jabarkan tanggung jawabnya masing-masing. Jangan sampai nanti begitu uang sudah mengalir masuk, ada yang ngomong begini nih partnernya. Gue kerja melulu, dia nggak pernah kerja, asem, awas aja ya nanti. Yang bisa kan gue kapok dia nanti kalau begini. Itulah yang menjadi akar permasalahan suatu usaha yang ketika dia baru mulai bertumbuh, akhirnya malah jadi pecah, berantem, dan akhirnya jadi burai. Jangan sampai itu terjadi. Ya, itu saran saya. Jadi semua ini secara integral harus bisa disatukan.
komponen-komponen dari strategic marketing 360 ini. Ini semua adalah komponen 360 marketing strategic. Aduh, gimana ini mulainya mau dari mana? Apa yang harus kita lakukan pertama duluan gitu ya? Kita lihat garis yang biru, lingkaran yang biru. Lingkaran yang biru ini sebenarnya adalah langkah atau tahapan untuk bisa mensimplify atau menyederhanakan apa yang harus kita lakukan secara strategic marketing 360. Situasinya kita harus tahu dulu tadi, situasi internal, situasi eksternal. Kalau sudah, Risa sama Pram, tujuan bikin usahanya mau ngapain? Boleh tahu? Apa tujuannya mau bikin usaha ini? Kalau saya sih awalnya itu karena kan saya suka games gitu ya, Bu. Nah, terus banyak ngelihat kaos games tuh rata-rata gamesnya kayak Mobile Legends gitu-gitu yang di mobile, sedangkan yang PC itu jarang. Nah, jadi saya pengen buat kaos yang desainnya tuh dari game-game PC. Cuman kemarin diomongin sama temen, mending ambil yang lebih ke nostalgia aja. Jadi game-game lama yang udah lama banget dimainin, dijadiin kaos supaya kayak memorable gitu, Bu, di desainnya. Berarti ini masukan lagi dari saya. Berarti kan Prams punya komunitas terkait gamers ini ya. Pasti punya komunitas gamers itu, saya tahu komunitasnya sangat luar biasa. Bikin survei tambahan, Prams. Berapa banyakkah dari mereka yang bersedia atau kepengen punya kaos dengan desain seperti itu? Atau kalau mereka disuruh beli kaos, desain seperti apa yang mereka pengen? Survei kecil-kecilan aja ke komunitasnya Prams. Berarti surveinya itu udah ada desain yang mau ditempelin gitu? Kan kita bisa menggunakan kata-kata aja dulu. Tadi apakah lebih prefer desain dengan tema Mobile Legends ataukah desain dengan tema-tema games lama seperti ini mana yang Anda pilih gitu kan? Kalau Anda disuruh memilih untuk membeli kaos dengan desain sablonan apa gitu. Bikin survei seperti itu. Terus tanyakan range harga berapa kira-kira menurut mereka yang pantas untuk masing-masing itu. Jadi Prams juga udah punya bayangan nanti saya menghargainya harus berapa. Siap. Bandingkan dengan kompetitor, karena eksternal itu ada kompetitor. Harganya gimana kalau kompetitor, jangan sampai lebih murah atau lebih mahal. Tapi sekali lagi balik ke objektif Prams. Objektif ini asalnya dari visi. Prams visinya atau cita-citanya bikin usaha ini di awal apa? Awalnya itu sih, Bu, ya pengen itu aja kayak ada kan kalau saya pribadi sebenarnya pakai kaos tuh ya karena pengen pamer aja gambar desainnya bagus gitu. Nah, saya pengennya yang pakai juga pamer atas momen-momen game yang lama-lama itu, Bu. Jadi mau bisa diingat terus gitu sambil dipakai. Itu sih sebenarnya, Bu. Dari sekarang sudah harus mulai memikirkan visinya mau apa. Karena kalau nggak punya visi, nggak punya misi, nggak punya tujuan, saya jamin berjalannya usahanya ini akan terkeok-keok. Visi itu cita-cita. Pram, cita-citanya mau apa? Saya punya cita-cita di 5 tahun ke depan, semua komunitas online gamers akan memakai kaos sablonan saya. Gimana misinya? Misi itu adalah supaya cita-citanya tadi tercapai. 1, berarti saya harus banyak ikut komunitas-komunitas, ikut misalkan sponsorship, berarti nanti larinya ke keuangan, harus punya duit buat jadi sponsor gitu kan? Atau nanti saya berarti saya harus join dengan apa? Gimana? Misinya apa? Karena saya nggak tahu gameran, jadi mohon maaf nih agak untuk misinya silakan dipertimbangkan gimana supaya Prams bisa mencapai cita-cita untuk 5 tahun tadi. Siap. Kalau sudah ketahuan tujuannya, dijabarkan lagi. Berarti tujuan saya 1, punya produk yang misalkan kaos ramah lingkungan. Tujuan saya menciptakan produk yang bisa dinikmati kalangan gamers. Atau apa tujuannya? Tujuan saya adalah ingin punya usaha sablon yang bisa membantu stakeholder kami mencapai tidak hanya keuntungan keuntungan duniawi, namun juga akhirat. Jadi ingat, planningin, berarti 5 tahun lagi saya harus bisa naik haji gitu. Misalkan gitu ya. Ini misalkan aja. Jadi kalau misalkan 5 tahun lagi Prams cita-cita harus bisa naik haji atau menghajikan salah satu rekan, terus 5 tahunnya lagi gantian, berarti dalam 1 tahun harus berapa menghasilkan uang supaya di tahun kelima bisa begitu. Berapa harus profitnya, dihitung berapa harus bisa memproduksi kaos.
berapa harus terjual setiap harinya, setiap tahunnya, setiap bulannya. Dari situ, dari tujuan itu langsung semuanya bisa lari ke strateginya, lari ke taktiknya, itu nanti langsung ke kerinci. Begitu sudah jadi visi, misi, dan tujuan, otomatis tuh strategi, taktik, nanti mau melaksanakannya, aksinya seperti apa, kontrolnya, bagaimana mengontrolnya, itu langsung bisa kelihatan semua. Itulah keuntungan kita punya usaha itu harus punya visi dan misi. Risa gimana? Sudah punya visi misi? Dari sekarang dibuat ya, coba dirumuskan. Ya. Kalau memang ada yang merasa, Bu, boleh nggak ya saya konsultasi terkait gimana merumuskan visi yang baik, misi yang baik, ayo mungkin dari DevLab bisa membantu membuatkan sesi lagi khusus, mungkin bukan saya tapi dengan yang lain, tapi khusus bagian perumusan visi, perumusan misi, perumusan tujuan, kemudian bagaimana menata strategi dari visi, misi, dan tujuan, kemudian bikin taktiknya seperti apa. Taktik itu termasuk program, dari masing-masing program itu butuh budget berapa, ketahuan modalnya itu yang dibutuhkan nanti berapa. Itu ya, itu kurang lebih adalah how to integrally execute komponen-komponen dari 360 marketing strategy. Oke, soalnya ini kalau dibahas untuk usahanya Risa dan Prams aja bisa 10 jam sendiri kayaknya. Wah, beruntung nih berarti ini masih sama. Ya. Sekarang bagaimana mengimplementasikan untuk bisnisnya tadi secara spesifik tadi, makanya ini yang saya minta ada tadi relawan gitu ya menceritakan tentang bisnisnya. Sebenarnya yang tadi saya sampaikan kepada Prams dan kepada Risa adalah bagaimana mengimplementasikan 360 marketing untuk bisnisnya masing-masing. Jadi semoga sudah terbayang dari sini ya. Paling tidak teman-teman yang lain pun yang sudah punya bisnis atau terpikirkan mau bisnis, jadi oh iya kalau saya begini, moga-moga gitu ya. Kalau enggak, yuk ngobrol lebih lanjut gitu ya. Kak Wilson, saya diingatkan kalau waktunya habis ya, soalnya saya orangnya cerita dan apa-apa nih, ilmunya daging nih. Ilmunya daging kalau kata orang-orang nih, jadi kayaknya 10 jam kurang nih. Begitulah kalau sudah membicarakan mengenai marketing dan strategic marketing ya, luar biasa panjangnya gitu ya. Tapi saya coba ringkas. Ini adalah apa yang kita bicarakan adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan. Ini ada sedikit contoh yang paling banget bisa kelihatan. Jadi mungkin kalau yang di rumahnya ada cable TV, beberapa waktu lalu di HBO itu ada kisah yang ditayangkan Very Ralph, nama kisahnya. Jadi kayak autobiografi dari Ralph Lauren, pemilik Polo Ralph Lauren. Mungkin tahu ya, ini harusnya sih Prams mungkin aware ya, karena kan di bidangnya fashion nih, pakaian gitu ya. Dan Polo Ralph Lauren ini adalah fashion sekali gitu. Jadi Ralph Lauren Corporation ini adalah perusahaan fashion Amerika. Dia membuat dan menyediakan produk-produk mulai dari menengah ke atas segmennya. Biasanya dia dikenal jualannya pakaian gitu ya, kemudian sama aksesoris-aksesoris lain yang terkait. Pakaiannya nggak cuma satu line, bukan pakaian santai doang, tidak. Jadi dia benar-benar punya produk itu marketingnya sangat luar biasa terintegrasi kalau menurut saya gitu ya. Tapi teman-teman bisa melihat sendiri, ini saya ada waktunya masih berapa lama ya Kak Wilson ya? Masih lumayan cukup panjang kok Bu, untuk Ibu Miguna mah masih panjang Bu. Baik, ini ada sedikit kisah gitu ya. Jadi saya kasih background dulu bahwa si Ralph Lauren ini sebenarnya bukan desainer. Yang mendesain pakaian-pakaiannya Ralph Lauren itu sebenarnya di awal bukan dia. Memang dia tahu cara mendesain. Ya, dan apakah kemudian semuanya dia yang melakukan? Tidak. Dia punya orang-orang yang ahli di bidangnya. Dia nggak paham marketing, dia cari orang yang bisa marketing. Dia nggak paham mengenai finance, apakah nanti saya akan hitungannya rugi atau untung atau gimana, dia cari orang yang paham mengenai finance. Dengan perjanjian. Jadi kalau kayak saya sama rekan saya, kita udah janjian nih, setahun pertama pokoknya berapapun uang yang keluar, uang yang kita dapat semua lari ke modal. Berarti kan kita nggak ada yang digaji. Kan waktu itu kita masih hidup sama orang tua masing-masing, kebetulan ya gitu. Alhamdulillah masih rezekinya kita. Jadi kita nggak ada kebutuhan yang ekstrim, sangat-sangat banget membutuhkan uang banget. Jadi setiap bulan itu kita cuma menjatahkan diri kita itu masing-masing, saya ingat cuma boleh ngambil 100.000 setiap bulan masing-masing.
cuman buat kebutuhan kehidupan kita sehari-hari kalau butuh jajan gitu. Karena kita butuh transport buat bolak-balik ke tempat saya waktu itu dipakainya adalah ruang tamunya saya. Jadi sayanya beruntung nggak pakai uang transport, tapi teman saya harus keluar gitu. Jadi saya dapat sial ngajar setiap sore full, teman saya nganggur, tapi teman saya kena sial dia harus keluar ongkos, sedangkan saya enggak gitu ya. Pokoknya udah fair-fair aja karena udah dari awal udah perjanjian masing-masing pekerjaannya itu gitu. Dan kita punya perjanjian sampai keuntungan kita adalah, maaf waktu itu perjanjian kita adalah 1000 kali dari modal yang kita keluarkan. Keuntungan ya, bukan pendapatan. Sampai keuntungan kita 1000 kali dari modal awal yang kita dapatkan, kita tidak akan mengambil persentase keuntungan sedikit pun dari situ. Pokoknya buat ekspansi aja terus. 1000 kalinya dari 50.000 berapa ya? Berapa tuh? Ada yang bisa jawab? Biar yang lain ikut mikir gitu, ngitung. Ayo 1000 kalinya dari 50.000. Berapa? Guys, Sobat DevLab, come on. 10 juta, Bu. Yes. Mantap. Sampai kita bisa mengumpulkan keuntungan sebanyak 50 juta, maka kita sudah komitmen tidak akan menggaji diri kita waktu itu. Itu komitmen kita waktu itu. Tapi dengan perjanjian, begitu sudah, maka kita akan mulai menggaji diri kita sesuai dengan standar gaji yang berlaku. Terus gimana dong yang sebelum-sebelumnya sudah mengeluarkan tenaga tapi tidak terhitung gitu kan. Waktu itu kami alhamdulillah itu terwujud dalam jangka waktu 8 bulan. Jadi kami tidak menggaji diri kami selama 8 bulan, tapi selanjutnya kami menggaji diri kami gitu ya. Fair sesuai dengan tugasnya karena dari awal sudah diomongin sebelum keuntungannya dapat gitu. Bahwa nanti kalau yang bertanggung jawab untuk ini gajinya sekian, berarti kalau kita megang 2 kerjaan berarti gajinya sekian, itu udah diomongin di awal. Saran saya itu udah dibicarakan dari awal. Jangan sampai berantem di tengah. Waktu itu beruntungnya kami adalah alhamdulillah 8 bulan kami sudah bisa menikmati buah dari kerja keras kami gitu ya. Setelah 8 bulan ini kami bisa menggaji diri kami, keuntungan pun masih terus masuk. Setelah 8 bulan ini kami bekerja tidak hanya berdua, kami mempekerjakan guru-guru magang. Jadi anak-anak SMA yang kepengen dapat penghasilan tambahan, anak-anak kuliahan yang pengen dapat penghasilan tambahan, itu kita kerjakan part time jadi guru kita latih, kita bilangnya begini, kontrak 3 bulan dulu ya, ini maaf ya, yang masih kuliahan sebenarnya ini adalah taktik SDM-nya usaha-usaha kecil yang silakan boleh diterapkan gitu ya, tapi jangan jahat-jahat juga sama orang gitu ya. Kami dulu begini, kan magang nih, mereka belum bisa ngapa-ngapain. Kami bilang begini, kami latih Anda untuk bisa mengajar dengan baik. Kami latih, kemudian kami supply dengan buku pelajarannya semua dari kami, modul-modul apa segala macam dari kami, tapi kami cuma bisa menggaji sekian. Silahkan apabila ingin, jadi pas wawancara kami sudah terbuka soal itu. Tidak ada yang kami tutup-tutupi. Kenapa kami ingin semua yang bekerja sama kami itu berasa jadi saudara, jadi partner. Sampai sekarang mereka-mereka yang mengajar sama saya di kursusan saya saat itu di awal berdiri, sampai sekarang kita masih udah kayak saudara. Kalau ketemu, Mbak, ya ampun apa kabar, segala macem. Mereka ada hajat ataupun apa, kita masih saling mengundang. Alangkah indahnya kalau bisa begitu, jangan cari musuh dia bikin usaha, carinya saudara. Gitu ya. Itu kejadian sama kami seperti itu. Jadi kami bisa maximize profit. Nah, kami sudah perjanjian juga bahwa apabila profitnya memang memungkinkan, maka kami akan mengembalikan yang 8 bulan pertama kami tidak dapat apa-apa itu, sedikit demi sedikit kami akan kembalikan dalam bentuk bonus tahunan untuk diri kami masing-masing. Dan kami juga fair, karena kalau tidak ada guru-guru itu kursusan nggak akan jalan, mereka pun ikut dapat bonusnya. Waktu itu kami seperti itu, dan saya berani jamin kayaknya belum ada kursusan lain yang ngasih bonus ke pegawainya deh tiap tahun dari profitnya gitu ya. Dan alhamdulillah walaupun kita waktu itu usahanya masih kecil banget. Nah, kami sudah punya visi karena ke depan mau seperti apa gitu ya. Kami ingin maju bersama, kami ingin bisa bukan hanya mendapatkan profit tapi juga sharing knowledge. Dan itu yang kami jalankan. Jadi adik-adik kelas kami, alumni dari universitas yang sama, dari SMA yang sama, yang kebetulan mereka tidak seberuntung kami, itu kami latih. Dia mau apa? Oh, saya mau nanti kerja
Mbak, saya mau pengen deh bisa kerja di sebuah perusahaan internasional. Maka waktu itu kami tempatkan dia di FO, jadi FO, dan yang dia harus menjawab pakai bahasa Inggris. Acak adul di awal, bodo amat. Pokoknya you have to speak in English. Nggak tahu, nggak mau tahu, lupa, langsung ketik. Waktu itu emang ada komputer gitu ya. Langsung ketik, cari tahu itu apa bahasa Inggrisnya. Kalau mau jawab harus dalam bahasa Inggris. Dan alhamdulillah sekarang dia bekerja di suatu sekolah internasional yang disekolahin sampai ke luar negeri sama sekolahannya, dapat beasiswa gitu ya. Dan itu kebanggaan buat kami berdua sama saya sama partner saya bahwa kami bisa menyekolahkan orang gitu ya, maksudnya bisa membuat orang sukses gitu. Alangkah baiknya kalau Sobat DevLab juga punya inspirasi untuk tidak hanya profit oriented, tapi ingat tidak hanya dunia tapi akhirat juga gitu. Insya Allah berkah jadinya gitu bisnisnya, jadi nggak gampang gulung tikar karena niatnya mau bantu orang juga gitu. Nah, ini yang dilakukan sama Paulo Ralph Lauren. Jadi dia dari awal sudah jelas dia punya visinya apa, itu yang dia inginkan. Dia modal nggak punya, dia pinjam sama bank, sampai sama banknya itu kemudian dia karena bank ngelihat potensi dari usahanya dia ini, dia ditekan-tekan, pokoknya harus merubah begini, harus begini, dia nggak mau. Pokoknya dia kekeh sama yang dia inginkan. Ini saya coba putarkan filmnya, semoga bisa terdengar. Kalau tidak terdengar suaranya, tolong saya diinfo. Terdengar nggak ya? Mana? Belum kedengaran, Ibu. Nggak bisa ya? Iya. Terdengar nggak? Atau terbaca nggak? Atau saya langsung video saja, share video? Nggak kedengeran sih, Bu. Cuman ya gambarnya gerak, cuman nggak kedengeran. Sebentar. Saya keluar dulu. Mana ya? Kok nggak bisa? Oke. Langsung aja yang ini mungkin. Masih sebentar. Stop share dulu. Oke. Oke. Itu adalah sedikit kisah tentang Ralph Lauren. Sebenarnya kalau mau cari tahu mungkin ada full story-nya ya yang di YouTube atau di mana bisa dicari. Intinya gini, dia itu bukan desainer, dia nggak dia nggak paham keuangan, dia nggak paham marketing, dia nggak paham operasional menjalankan bisnis seperti apa, tapi dia punya satu visi. Dia berpikir bahwa saya ingin memberikan kepada orang-orang adalah impian menjadi orang Amerika.
gimana sih orang Amerika itu? Saya ingin orang-orang itu membayangkan bahwa dirinya itu adalah seorang Amerika. Jadi dia bikin desain-desainnya semua berdasarkan itu. Jadi dia semua mulai dari iklan, medsosnya dia, kemudian store-nya, apa namanya, iklan koran, iklan TV, iklan brosur, semuanya campaign marketingnya itu adalah 360. Kenapa? Karena dia ingin bahwa visinya dia itu ingin dilihat semua orang. Bisa kelihatan ya tadi, dia itu ingin agar orang itu ketika melihat iklannya, melihat polo, melihat pakaian polo itu adalah membayangkan, ih enak ya kalau begitu, saya ingin begitu ya. Yang dia jual adalah mimpi, bahwa keren loh jadi American gitu. Itu sebenarnya mimpi yang dia jual visinya. Ini ada satu lagi, ini yang saya share sekarang adalah contoh marketing campaign 360. Kenapa? Dari visinya dia bikin strategi, kemudian dia bikin program, dia bikin taktik, price-nya pun sudah dia pikirkan, segala macam promosinya, sampai jadilah iklan ini. Sedikit saja sebentar saya share juga untuk contohnya iklannya. Sebentar. Ini contoh iklannya dia. Mana ya? Tidak ada. Tidak bisa ya, sebentar. Share screen. Share computer sound. Gimana ya? Saya bingung. Ini kok tidak bisa muncul ya? Nggak bisa apa? Nggak bisa share screen apa gimana, Bu? Videonya tidak ada. Ini tidak ada pilihan di Zoom-nya untuk men-share video ini gitu. Sebentar. Dari YouTube apa gimana, Bu, videonya? Dari komputer saya. Oh. Saya share, nggak bisa. Padahal share screen. Musik. Komputer. Coba saya off dulu. Wah, tidak bisa. Jadi di iklan ini saya ingin memperlihatkan bahwa memang iklannya Polo Ralph Lauren itu dia selalu membuat iklan itu yang punya cerita. Maksud saya ingin menginspirasi nih Sobat DevLab itu ketika membuat iklan apapun bentuknya gitu, mau iklannya di Instagram, mau iklannya di YouTube, mau iklannya di pakai e-brosur, e-flyer dan lain sebagainya, bikin cerita yang menyeluruh. Atau mungkin familiar sama ini, Sosro. Zaman dulu itu Sosro itu tagline-nya, visinya adalah ingin semua orang itu dia makannya apapun, minumnya teh botol Sosro. Apapun makanannya, minumnya teh botol Sosro. Dari visinya dia jadi punya moto. Nah, itu yang harusnya Sobat DevLab punya. Jadi dari visi jadikan moto gitu. Jadi kelihatan bentuknya gitu. Nah, itu dibuat seperti itu sama Sosro. Nah, itu juga yang dilakukan sama Polo Ralph Lauren, American Dream bilangnya. Jadi semua iklannya dia, semua kegiatannya dia marketing itu semuanya adalah American Dream, menjual American Dream. Kalau Sosro menjualnya si teh itu pokoknya mau apapun makanannya pokoknya nih Sosro gitu kan. Dan dulu berjalan. Kemudian ketika sudah mulai banyak pesaing, dia mulai agak tenggelam. Sehingga dia bikin rebranding. Dia bikin visinya dibikin ulang, kemudian tujuannya dia bikin ulang, motonya dia bikin ulang. Jadi kalau sekarang kalau nggak salah itu slogannya dia itu adalah kesegaran sepanjang waktu atau nggak salah. Dia beda sekarang berubah motonya dia gitu. Nah, Sobat DevLab bisa begitu. Kalau memang ternyata setelah survei punya cita-cita begini nih, pengen bikin usaha seperti ini. Tapi setelah survei kecil-kecilan ternyata kayaknya kalau saya tetap kekeh mau bikin bisnis ini, nanti yang beli akan sedikit. Nggak usah maksakan.
Jangan hanya menjual, kalau mau jadi bisnis nih ya, jangan hanya menjual apa yang kita bisa buat. Kita sediakan produk yang orang butuhin, yang orang nyari. Itu pebisnis. Tapi bukan berarti, Bu, berarti nggak boleh ya kalau saya pengen jualan ini karena saya bisanya ini gitu. Bukannya nggak boleh, tapi planningnya harus lebih matang lagi dan lebih spesifik lagi supaya beneran bisa habis gitu produknya, jangan sampai nggak laku, kan sayang udah dibuat, kalau makanan nggak laku basi. Iya. Kalau kayak Prams tadi udah dibuat nggak laku, cuman jadi lapuk di gudang gitu kan sayang gitu. Jadi alangkah baiknya kalau si Risa nggak laku gimana ya, kertasnya udah kuning-kuning kali ya. Nah, maksud saya seperti itu, jangan sampai kejadian, bukannya nggak boleh kita membuat produk atau menjual produk dari apa yang kita bisa, boleh, tapi perencanaannya disusun dari sekarang. Makanya tadi saya buat contoh, semoga Prams sama Risa ikhlas ya, saya jadikan contoh. Semoga. Bapak makasih Bu. Semoga yang lain juga jadi terpikirkan bahwa saya di prosesnya sekarang saya harus begini, begitu. Mungkin kurang lebih itu dari saya. Mohon maaf karena ternyata videonya nggak bisa, padahal videonya seru-seru banget loh. Oh, iya. Tapi nanti mungkin saya share kalau memang ada yang kepingin menonton, saya share di chat, bisa nggak ya? Boleh mungkin Bu bisa di-share di situ kali ya. Nanti saya coba share di chat, ya. Oke. Karena paparan dari saya sudah selesai. Terima kasih Kak Besong, terima kasih Sobat Lab, DevLab atas kesempatan yang diberikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Oke. Tepuk tangan virtual dulu yuk untuk Ibu Dr. Miguna atas pemaparan materinya nih yang luar biasa ya. Apalagi Tusa tadi buat Mas Prams dan Mbak Risa yang tadi dapat opportunity ya untuk bisa langsung berdiskusi langsung nih dengan Mbak Miguna. Tadi sih kalau misalnya saya rangkum nih dari apa yang tadi dipaparkan oleh Ibu Miguna, memang intinya tuh di 360 marketing strategi itu intinya semua tuh harus sustainable, semua tuh harus berkelanjutan Ibu ya, supaya tuh harus saling terkoneksi lah satu sama lain. Dan secara komponennya itu memang harus ada dua nih, kalau misalnya mungkin teman-teman mau bikin bisnis ya, dari segi 360 marketing strategi, itu ada yang komponen yang namanya internally, sama ada yang externally. Jadi kalau internally itu lebih ke internal bisnisnya teman-teman nih, itu mungkin bisa jadi dari segi SDM-nya, mungkin teman-teman juga harus ngerti ini, maksudnya nanti pembagian job desk-nya gimana, siapa yang di bagian operasionalnya, siapa yang mikirin bagian marketingnya, finance-nya, dan juga HR-nya. Jadi masing-masing harus punya job desk role yang jelas nih, jika teman-teman mau ngedesain suatu bisnis. Nah, paralel, kita juga harus mikirin nih sisi eksternalnya. Jadi kalau yang tadi dibilang oleh Ibu Miguna, itu adalah kita tuh harus bikin bisnis yang sesuai dengan kebutuhan market, gitu. Bukan market yang menyesuaikan kebutuhan kita. Nah, itu bahaya ya kalau misalnya market yang menyesuaikan kebutuhan kita. Jadi tadi itu mungkin barangnya lapuk, buluk, atau mungkin berdebu gitu. Tapi adalah bagaimana kita melihat opportunity di market nih. Jadi misalnya dari ide tadi ya, dari tadi idenya Mas Prams dan Mbak Risa, mungkin bisa lihat nih, mungkin kompetitor sejenis yang pernah bikin ide bisnis itu ada apa aja. Gitu. Dan habis itu juga harus melakukan survei nih. Surveinya itu juga harus yang bisa mendapatkan insight gitu dari customer-nya. Mungkin bisa dari segi apakah customer itu butuh desain yang seperti ini, butuh model gambar yang seperti ini, terus habis itu segmen customer juga mesti jelas ya. Tadi mau dari range berapa sampai berapa gitu. Karena kalau misalnya target segmen aja kita nggak jelas mau kemana, itu kita nanti nembaknya tuh nggak tepat sasaran gitu. Ibaratnya kita mau ngebidik kan. Kita mau ngebidik, kalau kita aja nggak tahu targetnya siapa yang mau dibidik, kemungkinan besar pelurunya akan meleset gitu kan. Makanya penting banget nih melakukan survei yang tadi meliputi target pasarnya siapa, habis itu mau fokus gendernya gimana, terus habis itu akan ada desain-desain apa aja yang mau ditampilin. Nah, kurang lebih tadi kalau saya wrap up secara pemaparan dari Ibu Miga itu seperti itu. Jadi semoga nih teman-teman sobat-sobat DevLab nih itu bisa memahami nih dengan baik nih penerapan 360 marketing strategi gimana, dan mungkin ini bisa membantu juga teman-teman lain yang mungkin bisa mempunyai bisnis serupa yang mungkin tadi belum dapat kesempatan nih untuk bisa berdiskusi langsung dengan Ibu Guna. Tuh. Nah, sekarang nih kita udah mulai masuk di sesi tanya jawab nih. Sesi tanya jawab. Ini sambil saya lihat cek juga nih kolom chatnya, siapa tahu ada pertanyaan. Oke, ini kalau teman-teman ada yang mau bertanya, mungkin bisa langsung di unmute aja nih, biar bisa langsung berdiskusi nih langsung dengan Ibu Miguna nih. Kalau misalnya tadi ada concern yang bingung atau ada bagian mana yang mau diketahui lebih detail.
Ya, mungkin boleh disilakan nih kalau izin ada yang bertanya. Oke, siapa nih? Cindy ya? Iya, silakan, barusan siapa ya? Saya Bu Cindy. Ya, Oh, silakan, Cindy, silakan, silakan. silakan, Kak Ya, Cindy. selamat malam Bu Miguna dan Kak Moderator. Perkenalkan, saya Cindy, asal instansinya dari UPN Veteran Jakarta. Nah, mohon izin Bu Miguna, saat ini saya sedang menjalankan bisnis dalam bidang industrial engineering, spesifiknya di heater, thermocouple, dan conveyor. Nah, selain itu, semenjak pandemi, saya juga memiliki usaha lain, yaitu jualan salad buah. Nah, kenapa saya memilih salad buah? Karena saya melihat fenomena semenjak pandemi ini, orang itu pengen memiliki lifestyle hidup yang lebih sehat gitu. Makanya saya milih salad buah sebagai alternatifnya. Nah, namun saat ini yang ingin saya bahas mengenai bisnis heater ini, Bu. Semenjak pandemi, penjualan itu menurun hingga 90%. Dan tapi alhamdulillahnya mulai dari sebulan ke belakang ini mulai naik sedikit-sedikit. Nah, saat ini marketing untuk perusahaan hanya by phone sama email karena terhalang untuk ketemu ya Bu karena pandemi gitu. Nah, ada nggak sih Bu cara lain untuk cara marketingnya di masa pandemi ini sama nanti after pandemi ini? Seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Cindy untuk pertanyaannya. Heater apa ya? Kalau saya boleh tahu, bisa lebih spesifik? Jadi heater itu sebenarnya banyak modelnya gitu loh Bu. Nah, heater ini yang saya jual itu biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan kayak yang memproduksi misalkan bakso, makanan-makanan gitu, atau misalkan dia produksi mesin-mesin kayak gitu, semacam itu sih Bu. Heater jadi banyak jenis. Heater ini maksudnya jadi, heater pemanas iya, pemanas ya? Ibaratkan kayak pemanasnya masih mentah gitu loh Bu, belum bentuk barang jadi. Bukan kayak water heater kayak gitu, bukan. Saya boleh dikasih gambaran nggak? Kalau misalkan tukang bakso beli heaternya, fungsinya dia pakai buat apa? Bukan tukang bakso sih Bu, tapi kayak lebih ke perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan produk saya ini. Dia pakai buat apa kalau beli heaternya ini, Cindy, kalau saya boleh tahu? Udah beli nih dari misalkan pakai buat apa? Jadi misalnya ini Bu, kan pasti usaha seperti itu butuh yang namanya pemanas untuk memasak gitu kan. Nah, heater itu merupakan salah satu komponennya Bu, untuk pemanas itu bisa untuk memanaskan air atau memanaskan yang lainnya seperti itu Bu. Gambaran kasarnya seperti itu. Jadi bentuk lempengan, komponen lempengan. Iya, seperti itu kurang lebih, karena jenisnya juga banyak. Nah, misalkan untuk bisnis yang produksi biji plastik kayak gitu, itu juga bisa kan butuh pemanas juga. Nah, itu kita supply heaternya itu Bu. Jadi tetap harus si perusahaan ini tetap harus memodif lagi heaternya gitu kan ya, untuk kebutuhan spesifik mereka, atau dari perusahaannya Cindy yang membantu menyesuaikan? Jadi dia yang menyesuaikan sendiri sih Bu. Jadi perusahaan itu biasanya udah tahu dia mau butuhnya heater seperti apa, nanti bisa dikonsultasiin juga gitu. Saya ingin memberikan saran, takut salah karena belum tahu bentuknya, saya belum ada gambaran. Kak Wilson kebayang nggak ada gambaran mungkin heaternya seperti apa ini? Karena saya kan orang awam nih, saya bukan orang industrial nih, Cindy. Jadi ketika Cindy membicarakan mengenai heater, yang kepikiran sama saya heater di kamar mandi buat manasin air gitu kan, atau heater yang buat kalau tinggal saya ceklek nyolok gitu teko air mendidih gitu kan. Heater seperti apa gitu? Oh ya, benar-benar ini ada gambarnya mungkin Cindy bisa di-share gitu mungkin. Takut salah gitu saya, kasihan kamunya juga gitu nanya. Oh ya, semacam spare part gitu sih Bu. Oh, spare part. Ada gambarnya, boleh di-share nggak? Bisa share nggak? Partisipan bisa share screen nggak? Lagi nggak bisa share. Oh, nggak bisa di-share, oke. Tadi kan yang ditanyakan sama Cindy adalah gimana caranya supaya penjualan tetap bisa jalan ya. Maksudnya tetap bisa berjalan, dan dari 90% yang tadi menurun bisa kembali, moga-moga kembali ke 100% di awal ya. Jangan sampai menurun gitu kan ya Cindy ya. Nah, Cindy nih maaf nih, untuk orang yang awam seperti kami ini, mungkin di sini saya mau nanya sebelumnya nih, takutnya saya doang yang agak tulalit gitu.
Dari sekian banyak rekan-rekan Sobat DevLab yang bergabung, ada yang terbayang nggak ini? Ini ada yang, ini Randy, Iya, aku tuh jual spare part katanya. Spare part untuk perusahaan manufaktur ya? Spare part mungkin, gimana? Iya, mau supply ke perusahaan manufaktur, Bu. Kita supply ke perusahaan manufaktur. Sekarang apakah memang berarti kan perusahaannya Cindy ini sifatnya B2B ya? Dari bisnis ke bisnis. Menjual skala besar. Betul, Bu. Oke, sekarang Cindy tugasnya adalah sekarang ini kan memang di era pandemi COVID ini banyak usaha yang memang harus tutup sementara, tidak memproduksi sementara, kemudian ada juga yang memang sampai harus tutup permanen dan lain sebagainya. Bagian pemasarannya kan ini perusahaan besar nih, saya asumsikan gitu. Harusnya ada bagian marketing yang dia harusnya punya akses bisa mensurvei dari sekian banyak pelanggan yang sudah pernah membeli, apakah mereka masih beraktivitas sampai saat ini? Masih, Bu. Kalau data itu ada, seharusnya penjualan tidak menurun. Gitu. Tinggal bagaimana marketingnya ini, Cindy marketingnya jangan-jangan nih? Sebenarnya Cindy tuh baru join ini sekitar 6 bulan ke belakang ya, Bu. Waduh, pas banget COVID kan ya? Iya, baru dimulai. Oke, ini sifatnya adalah usahanya B2B karena Cindy. Tahun, Bu. B2B ini berarti termasuk usaha menengah atau besar mungkin kali ya. Nah sekarang gini, ketika kita mau membicarakan 360 marketing strategik, kembali lagi ke produk yang Cindy jual. Saran saya back to basic. Yang dijual apa sih? Visinya, apakah kalau visinya ini sekarang apa? Kemudian misinya, apakah masih bisa? Jadi dianalisa ulang. Apakah visi, misi, kemudian tujuan yang sudah pernah dibuat dulu di awal itu practicable nggak atau implementable nggak di masa COVID sekarang gitu. Ini tugasnya orang marketing Cindy, harus continue melakukan yang namanya evaluasi. Yang lucu adalah tadi Cindy bilang pelanggan-pelanggannya yang selama ini sudah pernah beli, mereka masih beroperasi usahanya. Secara logika harus mereka masih membutuhkan spare part ini. Tapi kenapa tidak membeli? Mungkin ini sih Bu, berdasarkan data ya, itu juga penjualan mereka pun menurun. Jadi mungkin itu juga faktor penjualan kami juga ikut menurun. Cuman yang saya tanyakan, apakah ada cara marketing lain Bu, selain yang tadi udah saya lakukan gitu? Sekarang pertama yang saya tanyakan tujuannya mau apa? Apakah untuk supaya si perusahaan yang tadi menurun ini tetap yang sudah jadi pelanggannya tetap bisa mau terus membeli tetap menjadi pelanggan, atau mau attract customer baru? Karena jujur saja selama pandemi ini nggak sedikit loh usaha baru yang bermunculan bertunasan. Itu datanya ada. Apakah Cindy mau menangkap ini ataukah hanya ingin mempertahankan yang sudah ada? Itu bicarakan lagi sama perusahaan. Punyakah sumber dayanya kalau ingin menangkap usaha yang baru? Maksudnya ingin menangkap pelanggan baru. Karena kalau ingin menangkap pelanggan baru, effortnya agak mesti lebih tinggi, Cindy. Misalkan begini, Cindy adalah perusahaan B2B. Otomatis Cindy harus bisa menempatkan perusahaannya Cindy itu, biasanya kan datengin ke sana, entertain, menjelaskan mengenai ini loh yang kami jual Pak, bisa buat begini, nanti Bapak bisa begini, gitu ya Cindy ya, biasanya. Iya Bu. Konvensional masih ya, harus bertatap muka. Bukan berarti sekarang tidak bisa Cindy menjelaskan usaha B2B-nya Cindy. Bikin, ini saran aja sih dari saya ya, bisa mungkin membuat semacam video perkenalan singkat seperti profil perusahaan, karena ini sifatnya B2B. Bikin profil singkat perusahaan, kemudian profil singkatnya ini berisikan kisah kalau pelanggannya ada yang setuju kerjasama sama pelanggan sebelumnya, karena kan berarti kan dengan video ini perusahaannya Cindy ikut membantu mempromosikan di perusahaan ini, masukkan di YouTube, masukkan di mana, blast sebanyak-banyaknya gitu kan. Sekarang itu kan ada konten marketing yang bisa kita masuk ke sosmed, blastnya itu, ini ada tekniknya lagi, ada taktiknya lagi ya Cindy ya, itu beda lagi nanti, harus kalau udah jadi iklannya gitu harus blastnya ke sosmed mana saja, durasinya harus berapa lama, kemudian dalam satu hari harus berapa kali running, kemudian dalam 1 bulan, 1 minggu harus berapa kali, supaya orang bisa ketangkep ininya, yang mau kita targetin ini bisa ketangkep.
Itu beda lagi nanti pembahasannya. Tapi saran saya adalah yang paling mudah cari kerjasama sama beberapa pelanggan yang memang kerasa sudah menurun dan Cindy merasa mereka masih tetap akan bisa menjadi pelanggannya perusahaan Cindy gitu kan, akan secara jangka panjang dia masih akan terus-menerus menjadi bisnis kliennya. Ajukan kerjasama untuk membuat kayak semacam biografi dari beberapa part heater tadi yang sudah yang dijual sama perusahaan Cindy. Anggaplah contoh, ini maaf ya saya karena belum tahu nggak kebayang seperti apa. Ini cuman kurang lebih ya. Jadi kurang lebih seperti ini misalkan. Ini perusahaan kami menceritakan mengenai visi kami begini, singkat aja yang tentang itunya. Nggak usah terlalu nggak usah terlalu mendayu-dayu terkait perusahaannya. Langsung masuk ke misalkan ke bagian bengkelnya yang bikin si spare part. Misalkan anggap spare part heater kami dibuat oleh para pengrajin yang memang sudah ahli bertahun-tahun bla 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 segala macam, yang di syuting adalah orang yang sesuai sama narasinya gitu. Kemudian sesudah itu sampaikan heater ini kemudian meskipun masih seperti ini, ketika kami bertemu dengan klien kami, mereka kemudian mendiskusikan apa yang mereka butuhkan dan kami bantu memodifikasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Bikin narasinya, jadi bikin kontennya dulu. Bikin skripnya ya bahasanya ya, bikin skripnya, bikin iklannya singkat, nggak pakai modal banyak, nggak perlu pakai konsultan marketing, bikin iklan seperti itu asalkan bisa bikin skripnya dengan baik, dengan modal kamera yang tidak terlalu mahal, cuman sewa kamera kru yang paling sehari cuma 1 juta lah gitu, itu nggak akan mahal. Kalau memang tidak ada orang marketingnya yang bisa gitu kan, bikin kontennya seperti itu dan di blast. Tadi marketing campaign, bikin marketing campaign. Kemudian cari tahu yang mau dituju apakah perusahaan baru, B2B yang baru, mau cari pelanggan baru atau mau mempertahankan yang lama. Cari tahu mereka ini rata-rata yang membeli, yang datengin biasanya gimana ya bahasanya ya, yang biasanya perusahaan Cindy dekati untuk istilahnya ya golin kontrak gitu, itu siapa biasanya? Apakah orang operasionalnya, apakah manajernya kah, apakah direkturnya kah, siapa? Cari tahu dulu, terus cari tahu dia biasanya apa yang dia tonton atau apa yang biasanya dia dengar. Misalkan dia biasa mendengarkan radio, dia bisa mendengarkan YouTube, maka diblasnya di media-media yang dia tonton. Jadi cari tahu dulu yang mau Cindy target itu siapa. Kan bukan perusahaannya yang Cindy target, tapi yang Cindy target itu adalah orang yang memiliki kuasa untuk bilang bahwa ya udah beli itu aja, yuk tekan kontrak sama Cindy gitu. Bukan perusahaannya loh yang Cindy targetin. Kebayang nggak ya Cindy? Saya takutnya nggak kebayang nih. Kebayang. Jadi buat konten digital, jadi ditargetkan kepada orang-orang yang memang kerja dalam perusahaan itu dan bidangnya untuk misalkan purchasing-nya kayak gitu ya Bu? Yes, betul. Itu maksud saya. Yang bagian purchasing-nya yang memang biasanya sama perusahaan Cindy pun Cindy dekati. Cari tahu tentang mereka. Kan selama ini kan pasti bagian pemasarannya pernah kontak sama mereka, kemudian pernah ngobrol-ngobrol sama mereka. Ya nggak mungkin nggak WhatsApp-an gitu. Pak, pura-pura kayak disuruh gitu ya. Ini adalah intel marketing gitu ya. Ini yang saya lakukan gitu ya. Kalau sama saya kan juga konsultan pemasaran gitu sama perusahaan-perusahaan besar. Saya bilang intel marketing. Intel marketing itu gini. Yang biasa marketingnya yang biasa ngobrol sama si purchasing itu kan pasti udah punya nomornya. Suruh begini aja. Hai Pak, apa kabar? Lama ya nggak ketemu. Sehat Pak gitu. Pak, selama COVID ngapain aja Pak? Keluar-keluar main nggak Pak? Apa cuma nontonin di YouTube doang? Kan biasanya dia ngejawabnya spontan otomatis. Waduh, saya mah ya udah ikut gini aja, mainin Facebook apa segala macam. Maka itu yang di target, berarti pasang iklannya di YouTube, di Facebook. Gitu. Kayak gitu sih nih. Kurang lebih ya, itu baru satu contoh. Dan kalau kita membicarakan 360 marketing strategi, sebenarnya itu bisa buat yang lain-lain, tapi itu nanti PR-nya banyak banget. Gitu. Ntar buat Cindy doang bisa 2 jam sendiri. Banyak yang itu gambaran saja, silakan. Ya, bagus sekali Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih sama-sama juga. Silakan. Oke nih, ada banyak lagi nih pertanyaan datang nih Bu. Wah, kayaknya akan sampai 10 jam nih Bu nih.
Karena tiba-tiba banyak yang antusias nanya nih. Ini mungkin boleh di-unmute nih, Kak Maidina Zakiyah. Ini kayak pertanyaan lumayan bagus nih, boleh langsung dilontarkan aja nih Kak pertanyaannya, biar bisa langsung berdiskusi dengan Ibu Miguna. Silakan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kedengaran kan ya, Bu? Ibu, mau nanya gini, Bu. Bedanya marketing strategi sama marketing taktik apa ya, Bu ya? Pernah dengar kalau nggak salah sih. Nah, itu ini dari 360 marketing strategi, apakah nanti bisa diturunkan jadi marketing taktik? Kemudian, tadi apa ya pertanyaannya? Ini udah saya baca. Apakah komponen Beberapa internal bisa komponen internal, dilakukan oleh Iya. satu jika SDM terbatas? SDM-nya terbatas. Oh iya, maksudnya kalau misalnya cuma 2 orang foundernya, jadi yang satu orang mungkin megang marketing sama finance, yang satunya megang SDM sama operasional, itu bagaimana menurut Ibu? Oke. Misalnya karena ini tahap idea belum ya ibaratnya mungkin kalau startup masih ide pengodokan ide sama pengodokan valuasi ide belum seperti itu sih Bu. Oke. Ini pertanyaannya luar biasa, keren banget ya. Mungkin akan lebih enak kalau saya langsung kasih, ini yang bakalan beruntung lagi adalah mungkin Risa dan Prams lagi, karena saya tidak punya ide contoh yang lain gitu kan. Oke, saya coba gambarkan bedanya marketing strategi dengan marketing taktik. Strategi itu adalah planning, rencananya dulu. Contoh, karena saya sudah tahu, tadi anggaplah Risa gitu ya, Risa bilang gini, Bu, secara SDM tadi saya yakin teman-teman saya di UI sama di UPN aja udah butuh banget, kan. Terus kemudian dia nodong teman-temannya aja mungkin udah bisa 20 orang beli. Itu kan udah benefit. Tapi itu kan dia baru nge-planning. Maka planning saya di awal adalah saya harus membuat minimum adalah sebanyak 30. Misalkan gitu ya. Gimana caranya? Saya berarti bikin desainnya begini, kemudian harganya saya tentukan sekian, kemudian nanti nganterinnya gimana ya, Gojek saya kasih pilihan aja lah ke mereka, saya buka di Shopee deh gitu kan, untuk distribution channelnya saya buka di Shopee, kemudian nanti biar saya nggak usah ribet-ribet masalah shipping, yang shipping udah Shopee bukan saya gitu kan, nanti sudah ada ininya sudah ada yang kerjasama dengan Shopee, jadi kita nggak usah susah-susah nyari lagi gitu kan, itu udah bundling sama Shopee-nya. Enaknya sekarang itu marketing sama distribution itu jadi satu di situ. Kemudian itu baru planning, tapi rencananya Risa mau begitu. Nah sekarang planningnya ini apakah bisa jadi taktik yang benar-benar bisa dijalankan? Taktik itu yang benar-benar viable. Sekarang tadi Risa bilang adalah dia mau bikin sebanyak 30. Adakah berapa banyak modal yang dibutuhkan untuk membuat 30 kalender tadi? Kemudian dalam proses membuat tadi 30 kalender nanti berarti Risa jangan sampai udah jadi 30 kalender nggak kejual. Tadi di planningnya adalah Risa mau nodong aja teman-temannya dulu untuk beli gitu kan. Kemudian nodong teman-temannya beli, terus dia mau memanfaatkan Shopee biar sekalian ada reviewnya juga mungkin ya gitu kan. Tapi planning. Nah tekniknya adalah apakah butuh uang nggak juga untuk supaya bisa si Risa jualan di Shopee, masuk ke dalam Shopee. Prosesnya seperti apa, langkah-langkahnya secara spesifik itu taktik. Misalkan contoh gini, untuk jadi 30 kalender, satu berarti desainnya dulu harus udah jadi, dimensinya panjang kali lebar kali tingginya sudah ada. Kemudian sudah itu warnanya harus begini. Terus langkah yang selanjutnya adalah menentukan bentuknya seperti ini. Kemudian setelah itu menentukan percetakannya di mana. Kemudian setelah itu bayar down payment. Kemudian setelah itu memasukkan desain. Kemudian setelah diambil melunasi. Setelah melunasi dan udah dapat 30, maka nodong temen. Nodongnya apa? Spesifikan lagi nih taktik nih. Yang langkah pertama, blast WhatsApp. Pokoknya lo udah janji mau beli ya, awas kalau nggak beli loh, gitu. Misalkan kata-katanya mau kayak gitu, udah dispesifikin, itu taktik namanya. Kemudian
bikin masuk ke Shopee berarti satu saya harus punya email, kemudian dua saya harus masuk ke Shopee jadi vendor, kemudian daftarnya apa, data-data yang dibutuhkan saya harus daftar semua, kemudian mulai menjual seperti apa. Jangan lupa CEO-nya mulai diterapkan di sini supaya ketika orang mencari apa planner kalender unik gitu ya bisa langsung keluar muncul namanya Risa itu dari awal udah di apa namanya udah di planning tadi. Nah di tekniknya harus berarti harus begini namanya, kemudian harus seperti ini. Itu ada pilihannya di Shopee mau seperti apa. Itu udah dispesifikin point by point by point. Jangan lupa juga masing-masing langkahnya itu ada oh harus tanggal sekian kayak bikin nyusun jadwal. Oh jadi langkah satu tadi harus di hari ini tanggal sekian, ini di tanggal sekian, deadline-nya ini di tanggal sekian, ini di tanggal sekian, ini di tanggal sekian. Kemudian oh untuk langkah satu butuh dana sekian, oh untuk langkah dua untuk butuh dana sekian, PIC-nya siapa. Jadi itu lebih taktik tuh lebih seperti itu. Kalau ditanya bedanya marketing strategi dengan marketing taktik. Jadi taktik itu adalah turunannya dari strateginya. Bagian dari strategi. Jadi strategi itu kan ada planning, kemudian ada organizing, kemudian ada implementing. Taktik itu di bagian arah menuju organizing, arah menuju implementing. Medina. Jadi awal tetap harus planning dulu. Tapi baik marketing strategi maupun marketing planning maupun marketing taktik adalah marketing strategi gitu. Ya, jadi marketing strategi itu ada planning, organizing, implementing, kemudian terakhir adalah evaluasi dan kontrol. Itu sampai situ kira-kira gimana nih Medina? Terbayang nggak? Ya Bu, udah kebayang berarti intinya detailnya di lapangan ya Bu ya? Buat Ya, jangan sampai bikin planning membayangkan angan-angan indah ternyata pas dilaksanakan tidak bisa terlaksana gitu. Ternyata waduh di langkah keempat habis uangnya. Ya, mana udah keluar lagi uang buat langkah 1 2 3. Gimana nih gitu kan? Itu maksudnya. Jadi dari awalnya itu sudah di planningnya itu udah dengan matang gitu. Kemudian terkait pertanyaan yang kedua, ada berapa komponen internal apakah beberapa komponen internal bisa dilakukan oleh satu orang jika SDM terbatas? Sebenarnya bisa. Karena saya pun sama partner saya, kita cuma berdua waktu itu. Kebetulan kita waktu itu di jasa pendidikan, jadi istilahnya yang ceriwis waktu itu saya, kemudian teman saya is the brain gitu kan, jadi waktu itu bagian operasional termasuk pelaksanaan nyari SDM adalah bagian teman saya waktu itu. Karena saya belum canggih, saya banyak ditipu orang waktu itu. Orang ngomong manis bentar saya percaya wah keren padahal dia bohong gitu kan. Saya belum punya sense untuk itu waktu itu. Sekarang sih alhamdulillah sudah mulailah bisa begitu mengenali. Jadi dulu yang menangani bagian SDM, bagian pelatihan, kemudian yang mengajar, menentukan jadwal mengajar, operasionalnya hari-harinya itu teman saya. Saya waktu itu bertanggung jawab di bagian marketing. Marketing itu selalu terikat sama keuangan. Karena jangan sampai kita ngerencanain marketingnya segitu, uangnya nggak ada, atau kita ngerencanain marketingnya begitu, ngabisin duit sehingga keuntungan habis. Harus di planning berapa persen dari modal kita atau berapa persen dari pengeluaran kita setiap bulannya itu yang mau kita pakai anggarkan untuk marketing. Jadi sebenarnya bisa. Kalau ditanya bisakah dilakukan oleh satu orang, bisa. Bisakah dilakukan oleh 2 orang, bisa. Tapi sekali lagi masing-masing kita itu punya keterbatasan. Makanya di Indonesia atau di negara berkembang jarang sekali usaha kecil atau usaha mikro yang bisa melesat maju dengan baiknya karena mereka satu takut berbagi tanggung jawab sama temannya. Kemudian kedua merasa nggak apa-apa lah saya aja cukup. Itu sehingga jadi akhirnya stuck di situ. Nggak bisa berkembang karena satu orang ada batas. 2 orang ya batasnya otak 2 orang. 3 orang ya alhamdulillah nambah lagi satu otak gitu kan. Dan seterusnya. Mungkin begitu jawaban dari saya, Maidina. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Iya. Boleh nambahin pertanyaan lagi nggak? Boleh, silakan. Gimana Kak Lisa? Ya, silakan, boleh. Ya, Boleh masih saya panjang kok mikirnya waktunya. kan kalau misalnya dua orang gitu, dia ngerekrut satu orang freelance, apakah itu nanti akan mempengaruhi Bu? Oke, mempengaruhinya nih maksudnya gimana nih? Masalah profit, Kan masalah kadang-kadang kalau itu kan ada founder sama co-founder. Tapi co-foundernya itu semua freelance, jadi tidak terikat. Nah itu
kedepannya gimana ya? Misalnya cuma freelance itu apa yang harus disiapkan gitu? Makanya dari awal sudah disiapkan, tadi saya bilang di planningnya seperti apa, pembagian tugasnya jelas, apakah dia partner, kalau co-founder harusnya nggak keluar duit, maksudnya freelance ini dalam arti gini kali ya, Maidina full time dari pagi jam 8 sampai jam 5 bisa memfokuskan waktunya di situ, sedangkan yang satunya cuman kalau dia sempat gitu maksudnya kali ya. Bukan. Maksudnya ini 2 orang founder sama co-founder, tapi karena butuh tenaga 1 orang lagi mungkin yang bidang IT atau yang terkait finance, jadinya nge-hire orang, tapi ternyata orang yang berkompeten itu dia lebih cenderung untuk freelance, jadi nggak terlalu terikat seperti itu. Saran saya sama seperti yang tadi saya sampaikan ke Prams, jangan mengandalkan 1 orang saja untuk sesuatu hal ketika baru mulai berusaha, karena ketika orang itu nanti ternyata tidak bisa, habislah kita gitu. Perbanyak jaringan, Maidina, main ketemu orang banyak, ikut seminar-seminar seperti ini, langsung aja gitu nyerocos kalau lagi ada pertanyaan, lagi ada sesi tanya jawab gini, iya ngomongin soal itu saya lagi butuh loh orang yang bisa ngedesain misalkan gitu ya, cerocos aja, itu saya lakukan jujur loh. Jadi saya pernah ikut international seminars gitu kan, waktu itu pejabat yang datang itu, seingat saya perdana menteri seluruh dunia, presiden dari seluruh dunia, presidennya World Bank, waktu itu IMF annual meetingnya IMF gitu. Jadi itu pejabat-pejabat dari seluruh dunia. Jadi ada sesi tanya jawab gitu kan, dengan sambil deg-degan gitu ya, tapi bodoh gue mau malu, gelap gitu kan, pokoknya ini penting gitu kan, angkat tangan gitu, karena waktu itu saya posisinya adalah mewakili UPN gitu, yang saya tanya, oh iya sir gini, gimana terkait hal ini, nanya dulu gitu kan, oh ya gimana, apakah sudah terjawab pertanyaannya, baik, terima kasih banyak, terjawab, sangat luar biasa, terjawab, Pak, maaf, di kampus kami sebenarnya mahasiswa kami sangat membutuhkan insight mengenai itu. Kapan bersedia datang ke UPN Veteran Jakarta untuk memberikan insight terkait hal tersebut? Langsung tahu dong. Kalau memang kita mau punya usaha, kita masih butuh orang seperti itu, diputusin aja kayaknya urat malunya sebentar ya. Iya, harus oportunis ya kayaknya nih Bu. Harus oportunis, tapi sekali lagi nanti ketika udah ada orang, misalkan pas lagi siapa tadi Mei bilang, ini saya lagi butuh nih nyari orang ini, terus ada yang nyaut gitu kan, ada yang ngechat private ke Mei, ajak ngobrol, apakah via Zoom seperti ini, kalau sekarang mungkin ya, atau kalau memang sudah mulai normal bisa ketemu di coffee shop dan lain sebagainya, cari tahu gimana sih pandangan hidupnya dia, apakah sejalan visinya nanti. Saran saya jangan cari freelancer, jangan cari orang untuk dibayar, cari partner yang dia mau bareng susah. Bikin perjanjian tadi, bagi tugasnya dengan baik gitu kan. Adilnya berapa sih sebenarnya gaji seorang programmer per bulan? Sekarang kamu belum bisa gaji, tapi kalau sudah bisa gaji nanti berapa gajinya itu sudah di planning untuk masing-masing. Itu yang saya lakukan sama partner saya, sampai nominal per kita per bulan gajinya berapa, walaupun selama 8 bulan itu nggak digaji gitu. Tapi kita masing-masing udah tahu gajinya kita berapa. Jadi di setiap bulan itu asik, gue udah punya tabungan sekian gitu. Nambah lagi di bulan berikutnya, asik tabungannya nambah sekian. Uangnya belum ada tapi gitu, tapi udah ngebayangin pegang duit segitu gitu. Boleh, silahkan saja, kerjanya jadi semangat. Kenapa? Karena mencari duit keluar keringat untuk diri sendiri gitu. Kalau saya sih dulu seperti itu, tapi mungkin bisa pakai taktik atau strategi yang lain. Tadi kalau memang Mei merasa freelance memang, aduh saya nggak mau berbagi kepemilikan usaha ini. Pokoknya saya kepengen itu jadi hak saya, maka ingin freelance, maka bikin perhitungan dengan baik. Kira-kira jangan sampai karena membayar orang ini, kemudian modalnya jadi habis cuman untuk terkonsentrasi di situ. Harus ada pembagian yang jelas, perencanaannya harus yang jelas. Ingat, planning, kemudian planningnya itu kemudian diorganize, siapa yang mau bertanggung jawab, jadwalnya seperti apa, budgetnya seperti apa, kemudian sesudah itu diimplement. Nah, freelance ini jatuhnya di mana? Di bagian taktik yang mana? Direncanakan dari awal. Itu saran saya sih. Silakan aja, boleh pakai freelancer, boleh enggak. Itu pilihan aja sih sebenarnya. Tinggal gimana kita strateginya untuk mengatasi itu aja. Mungkin itu jawaban saya. Gimana Kak Maidina? Oke, terima kasih Bu. Berarti intinya kesimpulannya start from the end ya?
Gimana? Start dari yang terakhir, start from the end. Jadi ditarik dari terakhirnya dulu, baru ke sininya. Makanya tujuan dulu, visinya dulu, betul. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke. Ini Ibu Miguna masih semangat nggak nih, Bu? Nih pertanyaan kita Insya Allah masih kuat. Insya Allah masih kuat. Kayaknya ini makin banyak yang penasaran, makin malam makin panas kayak ini, Bu. Oke. Makin pada aktif nih. Ini oke, boleh nih, Kak Dina Novita ya? Boleh Kak di-unmute nih Kak, boleh langsung ditanyain aja nih pertanyaannya ke Ibu Miguna. Oh iya, terima kasih Kak. Ibu, saya mau tanya, jadi saya punya passion tuh sebenarnya untuk membantu orang untuk mencapai potensi terbaiknya. Pintunya ada 2. Pintu yang pertama adalah ngebantuin mereka untuk mencapai pengembangan karir. Pintu yang kedua adalah ngebantuin mereka untuk bisa sekolah lagi, either melalui S2 atau S3. Jadi visinya itu. Kemudian ini memang baru sih Ibu idenya, baru mulai untuk buat event. Nah, sebenarnya kemarin sempat bikin survei sekilas tentang sebenarnya visi karir kalian dalam jangka pendek apa, kemudian challenge-nya di mana untuk ke sana, terus dukungan apa sih yang sebenarnya paling dibutuhkan, dan kira-kira budget untuk pengembangan diri bulanannya berapa. Nah, itu sudah disebar Ibu Miguna mungkin di komunitas saya sekitar aja. Nah, cuman sebenarnya masih worry ke sebenarnya taunya purchasing power target pasarnya itu gimana ya? Dan mungkin kalau kita ngelihat sekarang mungkin startup-startup baru itu kan juga di awal banyak yang burn money dulu untuk akuisisi calon customer. Sebenarnya cara ngitungnya kita gimana ya Bu? Mungkin lebih detail ke planning marketingnya tadi ya Bu ya. Dan memang masalah yang pertama itu, yang kedua memang karena masih awal, saya kepikiran mungkin masih sendiri dan minta tolong bantuan teman-teman juga untuk ngebantuin, sama ada rencana untuk ngerekrut kayak model volunteer yang kayak Ibu Miguna tadi sampaikan. Mungkin boleh minta advice-nya Bu untuk hal ini? Itu sebenarnya mirip-mirip juga dengan yang saya lakukan beberapa tahun terakhir ini. Kursusan saya berkembang menjadi jasa konsultan. Jadi saya jadi ngasih bocoran rahasia perusahaan saya ya. Saya disuruh ngebocorin rahasia perusahaan, ini berarti ini maksudnya Bu Dinanya. Nggak apa-apa, yuk kita sharing. Insya Allah rezeki mas sudah ada jatahnya masing-masing gitu ya. Jadi tidak mungkin juga kok Bu Dina bisa merebut klien saya gitu ya, karena udah ada jatahnya sendiri-sendiri. Yang percaya ke saya dan percaya Bu Dina. Jadi gini Bu Dina, bedanya ketika kita menjual jasa dengan kita menjual produk yang sudah fix adalah kita harus bisa memvalue diri kita. Jadi jangan kalau Bu Novita kan Bu Dina, sorry ya. Bu Dina, Bu Novita nih panggilannya nih. Biasanya Dina, Bu. Dina, oke. Jangan Bu Dina gini, oh saya akan menyesuaikan price saya dengan yang disanggupi oleh pasar. No. Apakah Bu Dina yakin jasa yang Ibu Dina tawarkan ini benar-benar bisa membuat pelanggannya atau customernya Ibu nanti beneran dapat kerja yang bagus dengan standar gaji berapa? Janjikan itu di awal. Dan bagaimana sistem pembayarannya? Jangan minta awal di depan. Bikin perjanjian terikat. Di mana dia setiap bulan misalkan gitu, ini yang saya lakukan, setiap bulan dia harus mentransferkan pembayarannya kepada perusahaan kita sampai tagihannya lunas. Itu bisa jadi option pilihan pembayaran kalau memang dia fresh graduate dan belum punya duit untuk bayar di awal gitu ya. Sistemnya seperti apa yang mengikat, jangan sampai nanti dia ntar dia udah kerja nggak bisa ditagih segala macem. Ini jatuhnya jadi seperti headhunter. Ketika sudah bekerja sama-sama datang ke perusahaannya, ini juga yang saya lakukan dulu. Bagian keuangannya bersedia kok langsung bicara ke bank supaya otomatis tertransfer. Sistemnya seperti apa? Mungkin ada fee atau gimana, itu silahkan, itu secara spesifik bisa dibicarakan nanti di dalam kontraknya masing-masing. Tapi jangan mencari tahu dan menyesuaikan harga, kemudian jasanya, karena gini, kalau kita jualan jasa, kita tidak memberikan yang terbaik, orang nggak akan balik ke kita. Tapi untuk memberikan yang terbaik ini, maka effortnya sangat
luar biasa besar yang kita berikan. Benar nggak, Bu Dina? Effortnya gede banget kan untuk Iya, bisa bikin betul, orang Bu. sampai, nah, jangan merendahkan dirinya Bu Dina. Itu that's the point of selling your service. Bu Dina udah harus tahu platformnya Bu Dina tuh di mana. Apakah Bu Dina mau di sini, mau di sini, mau di sini? Platformnya mau seperti apa? Tadi visinya memang seperti itu. Apakah visinya untuk tingkat yang mana? Untuk tingkat yang fresh graduate atau tingkat untuk yang profesional yang dia sudah paham nanti berarti Bu Dina lebih headhunter untuk orang yang memang sudah expert atau mau bagaimana? Jadi dari awal sudah harus tahu targetnya yang mana dan dispesifikkan dan sesuaikan gitu. Mungkin kebayang, kalau nggak kebayang saya bingung. Sudah terbayang atau belum ya Bu Dina ya? Udah lebih kebayang sih Bu. Paling berarti kayak kita tes aja gitu ya Bu ya, dengan harga segini penerimaan gimana gitu nggak sih Bu? No. Karena harus ini nggak sih Bu, di awal mungkin balancing antara apa ya, mungkin sekarang lagi Bu emang mau memperluas aja, mau ngenalin ke orang dulu nih Bu. Bu Jadi Dina, kayak gimana ya Bu? positioningnya mau di mana? Tadi visi itu larinya adalah ke moto. Ketika kita sudah punya moto, itu adalah positioning kita. Positioningnya jasa itu penting banget positioning. Jangan sampai Bu Dina mempositioningkan Ibu sebagai saya jasa konsultan apa ya bilangnya ya. Gimana menggambarkan dirinya Bu Dina gimana? Menggambarkan usahanya Bu Dina apa? Kalau mau saya tanya Bu Dina, coba tolong gambarkan dalam satu kalimat singkat apa sih usahanya Bu Dina? Apa yang ditawarkan? Jasa konsultan agar customer bisa mencapai target karirnya. Jasa konsultan agar dia bisa mencapai target karirnya. Oke, karir seperti apa yang Bu Dina, level karir seperti apa yang Bu Dina mau pegang? Itu juga harus dari awal sudah harus tahu. Bikin campaign marketingnya yang sesuai dengan target itu. Cari tahu orang-orang yang untuk target dia kepengen karirnya di level A, berarti dia misalkan usianya umur sekian. Usia umur segitu akan lebih banyak menggunakan Twitter misalkan daripada Facebook. Maka marketing campaign-nya bisa lebih memanfaatkan Twitter daripada Facebook. Atau target market kami itu lebih di usia yang mereka sangat mainannya malah di LinkedIn. Karena udah di tingkat expert gitu, misalkan di tingkat skills-nya udah lumayan tinggi gitu. Jenjang karir ini yang kami target. Maka campaign-nya juga harus didesain untuk sampai di level itu. Dan ketika membuat iklan, saran saya iklan sekarang bikin iklan itu sangat mudah kok, karena murah, pakai YouTube nggak pakai dana. Bisa tinggal upload aja gitu kan, ke Instagram-nya, story-nya, dan lain sebagainya. Bikin iklan, membuat seperti profile, dan kemudian kalau memang ada testimoni yang sudah menikmati jasanya Bu Dina akan lebih baik. Kalau tidak, bagaimana caranya menggambarkan usaha Bu Dina biar orang itu punya bayangan bahwa oh berarti kalau saya mau jadi manajer, saya harus minta tolong sama Bu Dina. Gitu loh. Jangan sebutkan harga di situ. That's your value, biar orang cari Bu Dina. Kalau dia mau, dia akan bayar segitu. Kalau tidak, tidak. Itu yang saya lakukan sekarang. Jadi sekarang kalau saya, maaf nih agak sombong sedikit gitu. Kalau ada yang, Bu bisa nggak bantu saya gini. Jujur kan saya lumayan sibuk sekarang gitu ya. Jadi agak lumayan sengak, mohon maaf gitu ya. Jadi ya bisa aja sih Pak. Oh berarti yang dibutuhin apa Pak? Misalkan, oh gini. Oh gitu Pak, saya minta waktu 1-2 hari untuk saya hitung. Nanti kebutuhannya Bapak apa, saya planning. Tapi untuk biaya planningnya sendiri, Bapak, fee kami sekian. Baru proposalnya kami sudah minta fee. Kalau Bapak setuju, Bapak akan memberikan waktu ke kami beberapa hari, kami akan buat planning khusus untuk Bapak, yang terspesifikasi khusus untuk Bapak. Tapi planning itu fee-nya sekian. Waduh, Mbak, masa baru ngerencanain doang aja udah segitu? Pak, kan bikin rencana pakai otak, Pak, saya gituin. Capek loh, Pak. Ya nggak apa-apa sih, kalau Bapak nggak mau, alhamdulillah kerjaan saya berkurang, saya bilang gitu. Dan kalau memang dia mau, dia ya udah deh Mbak. Tolong ya gitu. Jadi kadang-kadang memang orang itu pengen bargaining. Jadi sifat dasarnya manusia itu kalau bisa dapat murah, kenapa harus bayar yang mahal? Tapi kalau dia butuh, dia akan bersedia membayar mahal. Gitu. So you have to know where you are, you have to know who you are. Kekuatannya Bu Dina tuh di mana? Bisakah Bu Dina seperti itu ke pelanggannya yang nanti baru? Beranikah seperti itu?
Kalau tidak, mau disetting seperti apa? Pertimbangkan dari sekarang, jati diri usahanya Bu Dina itu sebenarnya apa? Dan mau di mana? Target marketnya mau apa? Itu nanti akan menentukan semua, gitu. Itu sih saran saya, Bu Dina. Jadi kalau Bu Dina nanya ke saya, berapa purchasing power target marketnya, kemudian nanti saya tentukan harganya berapa, kalau jasa nggak bisa mainnya begitu. Saya tidak menyarankan. Artinya Bu Dina merendahkan kemampuannya Bu Dina sendiri, gitu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Bu Miguna. Ya, semoga sedikit membantu, walaupun cuma sedikit. Oke, semoga bermanfaat ya Bu Dina jawabannya. Oke, masih semangat ya Bu Miguna? Insya Allah. Insya Allah. Nih kita tinggal 2 penanya lagi kok nih. Oke, selanjutnya ke Kak Dewi. Ya, silakan Kak, di-unmute aja Kak untuk ditanyakan langsung pertanyaan kepada Ibu Miguna. Selamat malam Bu Miguna. Selamat malam. Sebenarnya saya semalam barusan kuliah sama Bu Miguna tapi jadi ketagihan nih. Wow. Silakan Bu Dewi. Kayaknya saya hafal ini Bu Dewi mau nanya ini. Oke, silakan Bu Dewi. Iya Bu, saya sih sebenarnya hampir mirip dengan Bu Dina tadi ya barusan. Cuman beda di jenis, saya bidang jasa juga, konsultan juga. Cuman saya di arsitektur dan interior design. Sekaligus kontraktor. Nah, tadinya saya memang agak nggak ada worry, maksudnya nggak ada masalah dengan bisnis ini karena sebelum pandemik memang running well gitu. Nah, tiba-tiba setelah pandemik itu yang tiba-tiba orang nggak butuh makan di restoran, tiba-tiba kantor nggak, banyak orang WFH yang kantor tuh nggak pengen renov biar bagus. Tadinya kan booming tuh Bu yang kayak interior kayak Google, kayak apa gitu kan. Udah mulai tuh kita udah running well banget. Nah, terus sekarang setelah pandemik ini tiba-tiba kita kayak jadi mulai dari awal gitu, bingung. Kok kita mau downgrade market, itu kita nggak tiba-tiba jadi kayak nggak punya bahan yang misalnya tadinya kita renov rumah high, middle high gitu ya, terus tiba-tiba harus ke agak bawah tuh testimoni, contoh-contoh file-file kita tuh dibilang kemahalan, kebagusan gitu. Jadi sedangkan kita tuh sekarang kan harus cari peluang ya Bu, sebisa mungkin kita menyesuaikan. Nah, kemarin peluangnya itu ada beberapa yang co-working. Jadi mereka nggak harus ke kantor, tapi mereka butuh ruang rapat kecil. Ya udah kita bikinin interiornya co-working. Terus beberapa entrepreneur yang dia akhirnya usaha di rumah, dia butuh buat ruangan buat virtual kayak gini, buat iklan produknya tuh kita bisa. Tapi sepertinya itu agak merayap susah gitu Bu. Makanya tadi hampir sama sebenarnya dengan Bu Dina bahwa kita bingung antara kita harus tetap ada di posisi yang kemarin atau maksudnya ini kita downgrade tapi kayak mulai lagi dari awal gitu. Atau gimana, karena terus terang memang kayak bener-bener baru mulai lagi nih. Makanya tadi saya tanya, berarti campaign marketing itu apakah memang harus fokus kita di situ pada saat pandemik ini? Karena kan memang untuk menjangkau yang project-project yang agak middle gitu, kayaknya udah pada mereka semuanya pada cash flow-nya tuh kayak ditahan gitu, nggak mau buat hal-hal yang akhirnya nggak terlalu penting kayak gitu, nggak perlu kantor harus di tengah kota yang bagus gitu. Mereka jadi tiba-tiba tuh kemarin berhenti gitu. Makanya terus ini biar tetap jalan, gimana? Apakah kita tetap berusaha dengan pasar yang kemarin, tapi kita
kencengin di campaign marketingnya atau Banting setir. kita iya, maksudnya cari pasar baru yang kecil-kecil gitu tuh Bu, gimana? Oke. Bu Dewi, ini interesting, pilihannya banyak. Ini kalau saya jadi konsultan pemasarannya, ini saya kasih portfolio bisa sampai berapa pilihan gitu. Mungkin saya bisa kasih 2 pilihan gambaran ya, Bu Dewi ya. Yang satu, Bu Dewi punya visi untuk perusahaan ini, punya visi pasti ya. Iya. Apakah ingin tetap bertahan di visi itu, which is menyediakan jasa dengan berbahan high class tadi? Kalau ingin tetap seperti itu, maka pilihannya adalah tadi benar mungkin bisa marketing campaign. Marketing campaign yang seperti apa sih yang bisa mengarah ke sana dan bisa tetap membantu survival perusahaan, bukan cuma survival tapi juga continuity, biar tetap sustain. Mungkin begini, ini ide dari saya ya. Aduh, saya kasih bocoran banyak banget ya. Banyak banget nih. Aduh, beruntung Kapan lagi, hari Bu? ini. Ada beruntung Tadi hari ini. Bu, sebenarnya ini saya dapat ini justru dari apa yang Bu Dewi sendiri bicarakan. Cuman kadang-kadang gini, kita memang butuh insight dari orang lain karena ketika itu adalah masalah kita pribadi, kita terlalu dekat sama masalah itu, seolah-olah gini, ya ampun tangannya ternyata koreng, tapi kita ngelihatnya begini, nggak kelihatan tangan kita koreng. Tapi kalau begini, wih iya korengnya kelihatan gitu. Sebenarnya sama Bu Dewi. Dari tadi Bu Dewi ngomong ke saya bisa bilang begini. Bu Dewi ternyata banyak tadi ada beberapa sudah punya klien yang dia meminta untuk direnov belakang layarnya ini belakang dindingnya supaya nggak usah pakai background zoom seperti ini, tapi dia udah bisa bagus gitu kan. Iya. Nah, kenapa tidak jadikan itu adalah salah satu ad campaign-nya, bahwa dengan kualitas yang sama, it's okay, you don't have to lower your quality gitu. Bisa dengan patokan harga yang sama. Maaf, orang sekarang banyak yang sombong. Orang sengak itu banyak sekarang. Orang yang pengen pamer itu banyak. Bu Dewi mungkin tahu istilah segmentasi ya? Yeah. Segmentasi itu ada segmentasi geografik, ada segmentasi yang sifatnya macam-macam ya, geografik, psikografis. Nah, yang ini adalah psikografis. Bikin segmen psikografis. Kemudian dari segmen psikografis itu saran saya Bu Dewi targetkanlah yang psikologinya dia adalah orang-orang punya duit yang kepengen pamer. Atau orang nggak punya duit yang tetap kepingin pamer. Dia bayar mahal pun tetap mau. Bikin marketing campaign yang bisa memberikan itu ke mereka. Gue pakai jasanya kantor Bu Dewi nih, lihat dong berkat dia, keren kan sekarang nih, lihat dong di background gue nih, nggak usah pakai zoom background lagi, udah kayak gini gitu. Nah, gimana caranya supaya bisa memunculkan pesan itu di dalam sebuah marketing campaign? Bikin storyboard, Bu Dewi. Bikin storyboard yang baik itu adalah satu option kalau memang Bu Dewi mau tetap berada di mau maintain quality-nya di situ, tidak mau menurunkan harga. Bisa, saya jamin bisa. Atau ada juga mungkin pernah dengar Bapak Ibu Sobat DevLab, ada satu perusahaan yang dia tadinya jualan apa, begitu COVID dia langsung banting setir, luar biasa berbeda jauhnya, langsung jadi jualan masker. Ada yang tahu nggak perusahaan apa? Di Jepang. Tadinya bikin busi. Tahu busi ya? Baut, sorry. Tadinya jualan baut. Begitu COVID menerpa, dia langsung banting setir jualannya masker. Seluruh pegawainya tidak ada yang terpecat. Beribu-ribu pegawainya semua tetap bekerja. Karena dia tahu kalau dia jualannya tetap baut, bangkrut itu bakalan pabrik. Apakah Bu Dewi mau seperti itu? Langsung banting setir. Tapi saya tekankan sekali lagi seperti yang terjadi sama Teh Botol Sosro, mungkin nanti kalau udah sempat dilihat dibaca, ketika dia sudah mulai merubah identitas dirinya, dia jadi kehilangan jati diri, Bu Dewi. Kalau memang Bu Dewi nanti memutuskan mau banting setir adalah mau langsung downgrade gitu ya, Bu Dewi akan kembali ke atas itu akan sangat luar biasa susahnya. Karena orang yang sudah tahu Bu Dewi itu grade quality-nya sudah turun, ketika dia pengen pakai Bu Dewi lagi, dia takut.
Nah, jangan-jangan nanti ketika gue pakai, kayaknya yang low grade yang kayak orang itu dong. Ya, ntar pamor gue gimana nih? Masa yang di kantor gue sama orang yang bikin buat, maaf misalkan gitu ya, saya tidak mau menghina, anggap bapak gorengan yang bikin gitu kan. Jadi Iya. nggak mau, mereka ini punya gengsi yang luar biasa tinggi, orang-orang yang menengah ke atas tadi gitu. Jadi apakah Bu Dewi tetap mau stay di situ? Adalah menurut saya bikin kampanye yang bagus itu bisa, desain kampanyenya itu sekarang kalau mau Bu Dewi mau sangat kreatif itu, aduh, ide mah banyak lah gitu kalau mau dipikirkan. Atau kalau memang Bu Dewi mau lower, berarti mulai dari visi, misi, tujuan, kemudian motonya, kemudian value dari company-nya itu akan berubah semua loh Bu Dewi. Jadi hati-hati, ini komponennya akan berubah semua karena yang dijual oleh Bu Dewi bukan jasa. Walaupun kesannya seolah seperti jasa, kenapa? Tidak murni jasa. Ada barang-barang atau produk-produk yang mengikat sama jasanya Bu Dewi ini. Ya tadi material-material itu. Bahannya yang high quality, misalkan keramiknya yang grade-nya apa. Kalau yang biasa, misalkan kalau pakai yang itu bisa pakai ubin KW2, kalau kliennya Bu Dewi pakainya bukan KW yang asli, misalkan keramik yang tile porselen asli gitu kan, itu kan nggak bisa kita samain gitu. Karena Bu Dewi ada terikat sama barang jasanya. Beda sama kayak Bu Dina yang tadi full dia murni loh jasa. Gitu Bu Dewi. Mungkin bisa jadi apa namanya? Bisa jadi insight. Kalau memang benar Bu Dewi mau lower your grade, maka bersiaplah akan selamanya mungkin Bu Dewi stuck di level itu. Karena dari level itu untuk naik itu sangat susah, tapi dari atas mau turun ke bawah itu gampang. Kalau untuk jasa-jasa yang Atau jual perlu gengsi. nggak Bu? Gimana Bu Dewi? Atau perlu nggak misalnya kita pura-pura kayak bikin second grade apa ya buat anak perusahaan gitu. Jadi Ya, sebenarnya memang saya benar. saya tuh Bisa seperti itu, sebenarnya Bu memang Dewi. agak malu untuk iya sebenarnya memang yang bikin jadi dilema ya antara kalau saya mau bertahan di yang udah kemarin image yang udah kemarin itu saya takut kehabisan pasar. Saya kayak bingung gitu. Ini kok semakin menurun gitu kan kebutuhan yang orang-orang maksudnya saya kayaknya udah memenuhi orang-orang pelanggan saya yang itu. Jadi ini untuk yang berikutnya gimana saya bingung. Nah, terus tapi sementara kayak pengalaman peluang baru yang sekarang saya lihat itu kan orang-orang mulai mereka di IG gaya gitu kan dengan mereka siaran langsung, live Instagram gitu-gitu tuh background-nya ini ada beberapa kali memang sudah pernah minta bantuan. Cuman untuk saya melihat itu sebenarnya peluang, tapi untuk gencar mempromosikan yang agak di bawah itu saya belum bisa menghilangkan urat malu itu. Kok kesannya Ya, ini Pak. saya bagi lagi rahasia perusahaan saya. Satu lagi ini juga yang saya lakukan. Nah, iya. Jadi saya pun punya 2 brand. Jadi begitu untuk yang lower grade, saya bilang begini, Bu, kayaknya kalau saya tidak bisa. Gimana kalau saya kasih nomor telepon teman saya itu tapi pegawai saya, Bu. Nah, Semua urusan tentang yang lower grade jangan melalui saya. Kenapa? Agar orang tahu bahwa quality saya memang tetap ada di sini. Jangan Bu Dewi yang turun tangan. Jangan sampai mereka tahu bahwa ada Bu Dewi di situ. Cari orang yang memang bisa handle, manage. Jadi begitu ada yang seperti itu, oh kayaknya kan Ibu kan tahu kalau saya kan quality, itu kan sebenarnya seperti mempromokan diri juga ya. Ibu kan tahu kalau kualitas saya, level saya kan begini sambil ceritanya sambil promo juga gitu kan. Tapi kalau memang Ibu sanggupnya begini, saya punya rekomendasi kalau Ibu mau. Nah, karena dia tahu Bu Dewi adalah grade-nya grade sini, begitu dia dapat rekomendasi dari Bu Dewi, dia pasti akan pakai. Nah, yang Bu Dewi rekomendasikan ya pegawainya Ibu, marketingnya Ibu misalkan gitu kan. Sebenarnya kita juga gitu ya. Iya, kita juga sebenarnya, tapi jangan sampai dia tahu. Pastikan timnya yang bekerja untuk mereka ini adalah di combine, jangan sampai orang yang sama nanti orang yang persis sama semua. Anggaplah gini, timnya Bu Dewi ada 10. Ternyata yang buat mengerjakan lower ini kalau memang mereka nggak bekerja semua kan nanti kasihan kan, mereka di rolling. Oh, di bagian yang ini maka si A, si C, si F sama si H.
Kemudian untuk yang lainnya si B, si C, jangan sampai ketemu sama orang yang sama. Jadi ketika nanti ada klien high grade-nya juga mau kerja, kan pasti pegawainya Bu Dewi itu aja ya, si kontraktornya, maksudnya si tukangnya gitu kan. Jadi jangan sampai tukangnya itu ketahuan, ih perasaan gue pernah main ke rumah teman gue, tukangnya ini juga, wah berarti Bu Dewi bohongin gue. Jangan sampai begitu gitu loh Bu Dewi. Be smart lah gitu. Sampai penjadwalan tukangnya pun Bu Dewi harus sudah, tadi tekniknya itu juga harus sudah di apa namanya di setting gitu. Itu sih saran saya kalau memang mau seperti itu karena itu juga yang kami lakukan gitu. Kami punya 2 brand di tempat kami juga. Maaf saya nggak kasih tahu brand saya apa, dua-duanya nanti ketahuan. Rahasia company ya Bu. Iya, company ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab dan membantu ya Bu Dewi ya. Iya. Sebenarnya memang membantu banget sih Bu. Maksudnya kan jadi itu tadi udah ada dalam list planning gitu kan, apa begini ya, apa begitu. Makanya ini tadi udahlah saya menghilangkan urat malu, saya nanya aja biar ngomong. Iyalah, kalau mau jadi pebisnis sukses harus urat malunya putus dulu sementara lah. Bener Bu, makanya ya akhirnya alhamdulillah sih terjawab. Berarti memang ya udah oke gitu dengan tadi yang list to do yang udah saya bikin. Berarti menurut Ibu kan memungkinkan gitu untuk dilakukan. Memungkinkan, sekali lagi tapi please the specifics mulai di planningnya dengan hati-hati gitu, jangan sampai nanti brudul istilahnya, kalau apa bikin simpul tiba-tiba simpulnya terlepas di tengah-tengah gitu. Dewi, hati-hati juga. Iya, oke. Terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih kembali. Silakan Kak Wilson. Oke, masih semangat ya Bu Dewi, Bu Miguna. Insya Allah. Oke, ini tinggal satu nih pertanyaan lagi nih. Ini dari Kak Dina Novita, boleh di-unmute Kak, langsung ditanya aja Kak pertanyaannya. Kayaknya ini tadi udah sudah Kak, ya tadi sudah. Yang burn money tadi dia langsung sekaligus tadi. Oh sama tadi. Ya. Oke. Oke, ya udah kalau misalnya begitu, udah selesai. Udah selesai. Pengennya belum selesai. Oke, nah ini sangat insightful sekali ya diskusi hari ini ya. Maksudnya di sini kita bisa langsung berkonsultasi juga, bisa langsung berdiskusi juga. Terus juga tadi harapannya nih teman-teman yang tadi udah bisa menanyakan langsung pertanyaan ke Bu Miguna, harapannya nih teman-teman dapat new insight baru nih. Karena kan tadi sebenarnya kuncinya hanya di eksekusi nih. Gitu kan, tadi udah di-proof nih dari Bu Miguna, oke ini udah bisa jalan nih, oke jalan. Nah, berarti selanjutnya tinggal putusan nih dari Sobat Develop nih, kapan nih mau dieksekusinya gitu, biar idenya nggak cuma jadi sekedar ide nih, idenya bisa langsung segera dijalankan gitu. Nah, sebelum mengakhiri sesi hari ini, kita foto dulu yuk gitu, supaya jadi kenang-kenangan juga nih gitu kan, sama Bu Miguna, kapan lagi kan nih kita bisa dapat konsultasi yang daging nih kalau kata orang-orang, dan juga bisa langsung berdiskusi langsung nih gitu. Jadi momen ini tuh jangan sampai kita lewatkan nih gitu. Jadi mungkin boleh kepada sobat-sobat Develop untuk dinyalain kameranya nih. Yuk, kita nyalain kameranya. Nanti biar bisa langsung kita foto nih. Boleh dinyalain kameranya? Tunjukin wajah-wajah ganteng dan cakep nih, calon-calon orang sukses semua nih. Amin. Amin. Oke. Ayo yang belum, silakan dinyalakan videonya. Oke, siap-siap. Oke, pasang pose ya, mau rapi-rapi dulu siakal nih, kayak tadi ada yang lihat nih lagi nata-nata rambut nih. Yuk. Siap-siap ya, yang udah. Oke, kita foto ya. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Bentar. Oke, selanjutnya ini ada 2 sesi nih. Ini tadi yang 1, yang kedua. Oke, siap-siap lagi. 1, 2, 3.
Oke. Dengan berakhir sesi foto ini, maka berakhir juga nih sesi Develop Expert Card kali ini. Yuk sama-sama kita ucapkan terima kasih nih kepada Bu Miguna atas sharingnya yang luar biasa, daging banget nih, beneran memberikan sebuah insight baru untuk kita semua. Boleh nih diberi tepuk tangan virtual nih, yuk tepuk tangan virtual kita nih untuk Bu Miguna. Bingung tepuk tangan virtual itu bagaimana bentuknya ya Pak Kak Wilson ya? Mungkin pada tepuk tangan virtual semua tuh Bu. Tepuk tangan dari rumah masing-masing, maksudnya gitu. Oke. Iya, tepuk tangan virtual semua tuh Bu. Terima kasih banyak Sobat DevLab untuk kesempatan yang diberikan ke saya, Kak Wilson juga, dan udah malam juga masih pada semangat. Iya, makanya hebat-hebat nih peserta-peserta